Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali nih, saya hari ini kedatangan tamu-tamu hebat, anak-anak muda yang hebat nih. Ini ada Natasha nih. Wih, Natasha ini yang belum lama ya bersahadat ya? Baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu, waduh belum seumur jagung berarti ya. Bersama abangnya, Bang Rian, dan juga kakak iparnya ya. Iya. Mbak siapa namanya lupa saya? Reni. Mbak Reni. Nah, alhamdulillah. Ini sebelum datang ke sini, ini kita kan juga komunikasi terus ya. Iya. Saya sama Bang Rian kadang-kadang sama Melisa ya. Iya. Ada cerita seru nih ternyata sebelum mereka datang ke sini. Tapi sebenarnya gini, sebelum cerita yang seru itu, boleh nggak kalau saya cerita dulu sebentar, pengen Bang Rian cerita dulu sebentar tentang masuk Islamnya Bang Rian. Oh iya. Nah, boleh, nanti boleh. biar runut gitu ya. Ya, runut. Abangnya Urutan, dulu urutan. kenapa, Oke. ceritanya terus habis itu gimana adanya nyusul gitu ya. Bang Rian tahun berapa dulu kalau nggak salah 2014, 10 November 2014. November di Istiqlal. 2014 di Masjid Istiqlal ya kalau Istiqlal lah. Istiqlal. Tanggal 10 September, November itu pas hari Jumat. 10 November 2014 2014. Abis sholat Jumat. habis sholat Jumat. Iya. Tapi sadatnya waktu itu ikut Setelah- sholat Jumat nggak? Enggak, jadi Oh, pas enggak. datang posisi udah mulai sholat Jumat. Belum bisa kok. Oke. Pas udah mulai sholat Jumat, jadi kita disuruh tunggu dulu selesai. Tapi sebelumnya Rian waktu itu sudah daftar dulu ke Masjid Istiqlal atau langsung datang hari itu? Lupa ya waktu itu ya. Karena kebetulan ada mami waktu itu tantenya dari Reni itu yang ngajak, maksudnya temenin saya jadi saksi. Coba lupa kronologisnya gimana, kalau nggak salah sih sudah didaftar juga deh kalau nggak salah. Oke. Karena kan memang persyaratannya harus daftar terus buat janji sama bawa-bawa Ya, karena kan harus ada dokumen yang Iya betul. dikasih dulu ya. Oke. Tapi berarti pas hari itu bersahadat di Istiqlal langsung dapat surat pernyataan masuk Islam atau enggak? Sertifikat apa? Langsung dapat. Tapi seperti biasa ada SOP-nya dulu. SOP dulu ya. Nah, Tanya dulu. yang kita pengen denger nih ya biasa-biasanya nih yang kita pengen denger sebab musababnya gitu. Siapa yang nyuruh, siapa yang maksa gitu, siapa tahu ada yang maksa gitu. Jadi itu saya tuh belajar itu tentang Islam itu setahun sebelum saya pindah mualaf. Setahun. Pindah masuk Islam. Emang awalnya kan emang saya juga berencana mau nikah juga sama dia. Tapi dulunya juga dia juga nggak ada paksaan sama sekali buat ayo masuk. Malah saya rencana nih pikiran iblis saya tuh saya mau masukin dia Kalau nih. iblis Kan dulu kan masuk itu kan. mau menginjili gitu ya. Menginjili dia, Oh, mau iya, berkatin dia dulu. Iya. Terus gimana ceritanya tuh tiba-tiba saya keklik gitu sendiri. Pas lagi saya kerja, nih coba lihat nih emang Islam gimana sih, pengen tahu gitu kan. Saya cari tahu, tapi kok malah berujungnya ke Alkitabnya sendiri nih. Jadi saya pelajarin lah. Berarti mulai ngeliat itu 2013 berarti. 2013 ya, 2013. Saya coba cari tahu tentang Islam tuh gimana sih, apa aja sih, terus ajarannya bagaimana sih. Tapi kok ajarannya itu kok ya meruntut-runtut ke arah Alkitab juga. Jadi ya malah saya pelajari malah si Alkitabnya sendiri. Oh, belajar ulang. Belajar lagi lah, bukan belajar sih, saya baca lagi lah kan. Baca ulang. Buka Alkitab kan cuma di gereja aja. Iya, seminggu sekali ya. Iya, enggak itu pun saya gini kok. Kalau dirunut lagi ya, runut lebih dalam lagi ya. Saya masih kecil itu seneng denger azan. Hah? Gitu. Seneng banget denger azan maghrib. Saya sampai hafal. Dulu almarhum oma saya tuh sampai larang saya tuh untuk dengerin azan. Jadi kita tuh setiap azan tuh dikecilin. Malah Di mute. dikecilin, di mute atau dimatiin. Selama durasi itu azannya ada. Tapi udah dikecilin, oma lagi kemana? Kan mama kerja jadi saya sama oma aja. Saya gedein lagi, dimarahin lagi, dikecilin lagi. Umur Terus berapa itu? SD. Oh, SD berarti umur seumuran aja. Umur udah 8 tahun. Kelas 2 benar. Kelas 2 dari 8 tahun. 6, 7 Dari 8 tahun setelah itu saya sering dengerin azan. Oke. Saya terus dengerin azan. Terus udah beranjak besar ke gereja tuh saya nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Saya tuh gimana caranya saya biar nggak bisa ke gereja itu saya mabok. Hah? Mabok? Ini beneran kok. Umur berapa mabok? Enggak, bukan SD. Iya, umur SMA. Oh, SMP nggak boleh. SMA udah mabok. Terus? Kan peminum, maksudnya kan nggak dilarang gitu kan kalau minum gitu. Terus gimana caranya saya harus nggak ke gereja pokoknya paginya.
ya saya mabok lah, atau nggak saya pergi lah pulang pagi. Oh, Jadi SMA ngantuk. itu. SMA. Tunggu sebentar. Maboknya itu mabok apa? Bir atau anggur gereja yang buat perjamuan? Oh enggak. Oh, enggak. Kan itu nanti lagi. Oh, Nanti masuk ke sana, nanti masuk ke sana. Maboknya itu minum, karena saya dulu maksudnya suka minum lah, minum. Dan saya maunya tuh kalau minum tuh harus sampai tepar. Buset. Selalu dulu begitu. Terus bangunin sama mama ke gereja, nggak mau, ngantuk. Tapi akhirnya pernah dipaksa tuh, ya saya tidur. Jadi di waktu ke gereja pun nggak pernah atas inisiasi saya sendiri buat ke gereja, nggak ada keinginan. Paling dipaksa sama mama selalu. Ke gereja nggak, ke gereja. Ya udah ikut, sampai gereja tidur, dengerin tidur. Nah, masuk tadi masalah yang perjamuan yang minum anggur itu. Kan kalau dulu kita tuh di gereja GPIB, gereja Protestan Indonesia Barat. Kan kita nggak boleh ikut perjamuan kudus. Karena belum dibaptis kali. Karena belum di CD. Oh, belum ikut CD. Belum di CD. Jadi makanya adalah harus ikut katekisasi. Pelajar yang dari 6 bulan sampai setahun. Nah, ke situ pun saya disuruh ikut katekisasi, saya juga nggak mau kok. Ikut katekisasi nggak mau. Akhirnya mama yang daftarin ke sana. Karena sekolahnya belajar itu malam. Habis maghrib lah. Terus Tama datang, saya cabut. Datang masuk bentar, izinnya ke toilet, saya kabur. Seminggu berapa kali itu kalau CD? Katekisasi berapa hari ya? Seminggu ya lupa. Oh ya, ekspres kamu ya? Oh, dia ngikut yang ekspres. Kalau nggak salah seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau nggak salah saya. Kalau yang 6 bulan sampai setahun itu? Seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Iya, kalau nggak salah seminggu sekali yang aku tahu. Dan pernah sampai parahnya saya nggak mau tuh. Saya harus mabok dulu nih. Terus? Ya hasil saya dalam kondisi mabok di dalam itu. Sampai kenapa kamu kan yang ngajar pendeta kalau nggak salah. Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya semenjak itu saya kabur, nggak datang sama sekali. Udah nggak mau. Nah, baik lagi masalah perjamuan kudus itu. Kalau di gereja GPIB itu kita nggak boleh ikut perjamuan kudus selama belum di CD. Tapi membingungkannya itu adalah kita ke gereja yang lain. Ya zaman dulu Tiberias ya. Tiberias. Yang kan karena ke Tiberias itu ada dari saudara sepupu. Sering kesana kita diajak. Kalau nginep rumah diajak. Karena dulu pendeta Gilbert Lumoindong dulu tuh. Ya kita senang lah kesana. Nah kita bisa ikut perjamuan kudus loh. Saya dulu nanya, kok di sini boleh ya? Sedangkan di gereja ya saya tempat asal itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus ikut. Ya akhirnya karena dulu yaudah biar udah lumayan lah dapat anggur kan, dapat apa roti lah apa segala macam. Udah akhirnya ke gereja sana terus ikut. Nah tapi itu yang masih kadang tanda tanya dulu sama saya, kok bisa begitu ya, beda-beda. Maksudnya kok di gereja lain kok nggak ada CD atau katekisasi itu nggak ada. Nah udah tuh. Di Katolik ada dong katekisasi dong. Kok Katolik kan emang dia setiap ajaran setiap ibadahnya kan ada misa kan. Kalau misa kan emang ada perjamuannya. Enggak tiap minggu, tiap bulan gitu. Kayaknya tiap minggu deh. Karena dulu saya SD tuh Katolik dulu. Di Bekasi. Kalau nggak salah setiap minggu itu ada. Kan tiap bulan, bukan tiap minggu. Lupa ya. Pokoknya kalau nggak salah sih ingat saya tuh setiap minggu, setiap hari Rabu atau kalau nggak salah ya. Jadi ada misa, ada ibadah misa. Ya kita kan kalau yang non Katolik ya kita cuma duduk aja. Jadi yang pada datang ke atas gitu. Oh iya tiap minggu. Tiap minggu kok ada ibadahnya. Juga dulu sekolahnya Katolik soalnya. Nah dia sekolahnya Katolik semua. Terus dulu ikut jadi putra altar gitu? Nggak boleh kan kalau saya Katolik. Oh saya Katolik. Iya. Nggak boleh. Karena jatuhnya non Katolik itu. Oh iya. Bidat ya, kalau non Katolik bidat ya pokoknya. Nah terus ya udah berlanjut lah, saya nggak pernah ke gereja sama sekali, ya ikut Natal ya cuma ikut Natal. Nah satu saat itulah yang 2023 itulah saya mulai. 2013 itu saya mulai pelajarin. Saya cari tahu ajaran-ajaran semua yang ajaran Yesus itu semuanya. Itu ada semua di Islam. Nggak boleh makan babi. Saya sampai dulu pernah saya lupa gimana cara browsing itu zaman dulu itu. Saya lihat dari terjemahan sebelumnya. Yang terjemahan yang tahun berapa kan ada tuh. Ada di mana tuh? Punya gitu? Bukan, dari Google aja dulu. Google. Dulu kan YouTube masih agak belum ya. Dia cuma baca dari Google aja. Iya. Google adalah sama teman-teman saya tanya-tanya juga gitu. Kok ini ada contohnya tuh nggak boleh makan babi. Tapi terjemahan yang barunya itu tidak boleh makan babi hutan. Ya, tahun 74. Sekarang logikanya
kalau kita nggak boleh makan babi hutan, berarti boleh makan babi pink, Babi ternak. babi ternak. Berarti kita boleh makan ayam, nggak boleh makan ayam negeri, kita boleh makan ayam kampung lah misalnya gitu. Ya. Oh begitu gitu. Tapi di terjemahan sebelumnya itu nggak boleh makan babi. Ya. Itu satu. Terus saya temuin juga di ayat Alkitabnya sendiri itu berdoa, tata cara berdoanya itu bersujud, Ya. menghadap kiblat. Maksudnya bukan kiblat, maksudnya kayak Bait suci. ya bait suci lah gitu. Terus berwudu, mensucikan diri, lepas alas kaki. Ya. Kayak kita kan ke musola kan nggak boleh pakai alas kaki. Terus apa namanya tata cara ibadahnya pertama saya cari, kita nggak ada ajarannya. Ini ajaran dari mana? Setiap minggu kok harus ada ke gereja. Sedangkan di Islam jelas ada dari sholatnya, caranya gimana, itu semuanya ada di situ. Enggak, kita nggak ada sama sekali ke gereja. Terus apa namanya nyanyi-nyanyian. Nah saya cari tahu juga ternyata nyanyi-nyanyian itu ajaran Paulus. Kalau nggak salah, aku masih koreksi kalau Ada saya sih, di Kisah Para Rasul waktu dia di penjara. Tapi ada juga di 4 gospel ada satu ayat yang Yesus bernyanyi. Ada satu ayat tuh bernyanyi. Tapi kebanyakan orang Kristen berdalil bahwa kebaktian di gereja pakai nyanyi-nyanyi itu ngambil dari Mazmur, Oh iya. Daud gitu. Tapi saya waktu ketemuinnya tuh di Kisah Para Rasul itu. Ya, Terus satu. Terus sama yang paling parahnya itu adalah Yesus tidak pernah mengatakan dia itu Tuhan. Ya, Sembahlah aku. ya, Dia sendiri berdoa sama Allah gitu. ya, Kok kita berdoa sama dia ya. gitu. Sama ada kayak yang di Kisah Para Rasul juga yang aduh saya lupa namanya siapa tuh. Dia sendiri aja maksudnya bilang berdoa sama Allah juga gitu. Dan selalu mengatasnamakan Yesus. Apa-apa di yang perjanjian baru mengataskan dalam nama Yesus, ngomong ngusir setan. Yesus sendiri kan ngomong di perjanjian lama bahwa Nggak ada perjanjian lama. bukan yang itu, maksudnya waspadalah nabi-nabi palsu. Oh, itu di Matius 16:6. Ya itu perjanjian lama, perjanjian baru, saya lupa ya. Perjanjian baru. Perjanjian baru, tapi kan itu kan kata Yesus ya. Dianggap perkataan Yesus. Dianggap kata Yesus. Ya. Tapi kan itu sendiri kan jelas waspadalah nabi palsu itu. Ya. Nanti kalau dia ketemu di padang gurun atau atau di balik Yang nabi palsu bukan yang waspadalah terhadap ragi orang Farisi ya? Yang nabi palsu. Nabi palsu, tapi saya lupa ayat mana, tapi ada yang waspada nanti Ada yang bertemu di padang gurun. Ya, ada dua-duanya ada itu. Dua-duanya ada. Lah, kalau sendiri aja ketemu di padang gurun. Ya. Itu satu, di bilik. Dan dia waktu itu mengusir roh, ibaratnya roh kejahatan dalam nama Yesus. Itu udah salah nih. Gitu. Terus apa namanya, ajaran-ajaran Musa pun gak ada begitu. Yang dia malah tidak pernah menghilangkan, meniadakan hukum Taurat. Tapi dari ajaran Paulus, semua itu tidak berlaku asal kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu udah gak benar. Ya. Oh, berarti sempat dalam juga berarti belajarnya. Sempat kok, maksudnya ya gimana yang kita pelajarin di Alkitabnya sendiri. Iya. Terus gitu. Akhirnya nonton video-videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Ya, saya ketemu itu Syekh Ahmed Didat sama Zakir Naik. Dr. Zakir Naik. Saya ketemu itu. Saya sebelum saya nonton itu saya udah baca duluan. Ya ternyata benar apa yang dia dikasih tahu. Ya dalilnya ada. Jadi bukan apa namanya, bukan asumsi lah ya. Asumsi gitu. Sekarang benar adanya di situ. Dan kita pun nggak punya bahasa aslinya. Ya kita kan cuma ada terjemahan. Karena gitu dulu saya masih ingat waktu kita masih kecil, saya waktu saya tinggal di Bekasi, dulu ada sering setiap tahunnya ada datang ngasih terjemahan baru. Jadi kalau yang dulu tuh kita punya banyak banget tuh Alkitab yang perjanjian baru. Dibagi sama gereja gitu? Saya nggak tahu tuh orang gereja, nggak tahu misionaris, nggak tahu. Pokoknya datang, dia tahu itu rumah-rumah orang Kristen, dia tahu. Masih ingat kok bukunya kecil kayak model, kan dulu kan terpisah ya, Alkitab sama Kidung Agung, warna biru. Oh, ada tuh di situ. Ya kayak gitu kan dulu kan kita bawa kitab sama bawa Kidung Agung, Kidung Jemaat ya buat baca nyanyi. Nah itu bukunya mirip kayak Kidung Jemaat. Selalu dapat itu terus. Terjemahan baru gimana sih ini? Gitu loh. Oh, jadi setelah setahun akhirnya belajar, terus akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Iya ya, saya percaya kita cuma menyembah satu aja ya Allah, ya udah nggak ada yang lain. Itu ketika sudah kerja atau masih kuliah atau apa? Udah kerja. Udah kerja. Nah waktu itu ngasih tahu orang tua nggak pas lagi syahadat itu? Pertama ke papa dulu. Sebelum syahadat apa setelah syahadat? Sebelum syahadat ngasih tahu papa? Hamin 8 jam.
Jadi malamnya Oh, malamnya. diskusi dulu tuh sampai jam 2 pagi, jam 8 pagi saya berangkat. Diskusi sama papanya. Papa, Oh, terus? ya papa masih agak kayak berat, cuman papa nggak yang marah-marah, Oh, cuman ya kayak, tapi kan ya ngasih tahu lo masalah Kristen gini-gini, tapi ya aku udah nggak percaya itu. oke. Ya, karena ya, Yesus itu bukan Tuhan, Hmm, dia adalah nabi sama kayak Nabi Musa. hmm, Ajarannya sama semua, menyembahnya kepada Allah. Nggak ada di ajarkan sembahlah aku. Sekarang ada doa atau apa gitu yang kalimatnya Yesus dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. sebelah kanan Bapak. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Hmm, Berarti ada dua nih. ada 2. Jadi yang mana yang benar? Katanya Yesus itu sama dengan Allah, sama dengan Kudus. Tapi dia dibilangnya di atas itu duduk di sebelah kanan, duduk sebelah kanan Allah. Berarti kan ada 2 di situ. Udah nanya yang lurus sebelah kiri siapa? Ya nggak tahu. Oh, masa ada tuh doa atau apa ya? Duduklah di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya, Nah, ya, ya. itu duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, siapa lagi? Ya, Clear itu udah. ya. Kalau itu sih dianggapnya penglihatan. Iya. Penglihatan dari Stefanus. Iya, Stefanus. Ya, cuman gimana caranya dari bumi bisa ngeliat Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Ada yang menafsirkan bahwa itu hanyalah penglihatan, bahwa itu artinya Yesus sudah diberi kuasa di dunia dan di sorga. Iya. Itulah jawabannya saya begitu. Iya. Mamanya nggak kasih tahu. Mama ternyata udah tahu dari kakak iparnya. Oh, sebelumnya udah tahu. Jadi kakaknya papa itu udah mualaf juga. Oh, oke. Saya cerita sama suaminya almarhum. Terus katanya almarhum itu sempat ngomong ke mama sebelum saya bilang. Oh. Sebelum saya bilang. Jadi waktu ke Istiqlal nggak diantarin sama papanya? Oh enggak. Oh, nggak kira dia. Saya diantarin sama dia sama saksi aja. Oke. Berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri ya. kok, berjuang. Terus setelah Itu deg-degan setengah mampus tuh. Maaf ya maksudnya. Maksudnya itu setengah ampun lah maksudnya. Maaf. Itu wah deg-degan keringat dingin. Ya. Ini gimana nih ya. Pas sampai duduk aja tuh tuh. Tremor dong, berarti tremor. Wah deg-degan. Dulu belum kena asam lambung, mungkin kalau saya udah gede kena asam lambung kayaknya. Saya deg-degan gitu kan. Asam naik sampai sini gitu. Sampai naik sini nih dalam lekan. Deg-degan gitu. Udah dikasih tahu SOP segala macam kan. Ada yang memaksa kamu apa? Juga gede Kak. Enggak, saya udah yakin. Saya cerita juga. Oh ya udah. Berat loh Islam loh. Sholat 5 kali. Kristen kan enak cuma seminggu sekali. Enggak, saya udah percaya. Oh ya udah. Oh, aduh. Cuma pas saya udah ucapin kalimat syahadat itu, wah, Plong. demi Allah saya nggak Lega ya? beng, saya merinding tuh. Ya. Plong, terus kayak ibaratnya kalau bisa mas, Plong ya? plong, udah nggak ada pikiran itu sama sekali kok. Ingat nggak plongnya kenapa? Pas setelah ngomong 2 kalimat syahadat itu, pas setelah Iya, ngomong itu, maksudnya plongnya karena apa? ya Karena nggak nyembah manusia lagi. udah nggak nyembah dia lagi gitu, nggak nyembah manusia lagi gitu. Loh, bener kan? Nah tapi sebelum itu lo ada lagi tuh, saya dapat ada hidayahnya. Gimana? Itu benar ada hidayah dapat mimpi waktu itu. Oh, ada mimpinya. Ada mimpinya. Ngeliat siapa? Saya mimpinya bisa sholat. Hah? Keren amat. Mbak ya gimana kok saya aja belum bisa sholat. Di mimpi itu saya bisa ngomong bahasa Arab. Ya, Widih, gimana sih? Belajar sama siapa tuh? Pas bangun, kok gue bisa bahasa Arab ya? Gue bisa sholat ya. Ya itu pertama, saya 2 kali mimpi. Mimpi kedua, saya beraktivitas seperti biasa. Ya, seperti biasa lah, ngapain, main, saya ngobrol sama Kodani misalnya. Terus tiba-tiba mata saya tuh penglihatannya di hijau, muncul 2 baris tulisan Arab. Saya nggak tahu dulu kan. Oke. Yaudah, hilang tuh. Jadi mimpinya panjang tuh, begitu terus hijau 2 baris. Udah. 2 kali syahadat kali. Nah ya kan, abis itu saya cerita ke teman saya, itu 2 kalimat syahadat. Ya udah saya langsung mantepin itu. Oke. Ya. Nah setelah bersyahadat di Istiqlal, papa mama kan udah tahu nih berarti nih. Terus gimana sikapnya? Ya sudah menerima. Ngediemin dulu gitu seminggu sebulan gitu Oh, nggak? kan diusir dulu. Oh diusir? Berapa lama diusir? Seminggu kok. Oh diusir seminggu. Ya, jadi Terus kabur jadi, kemana? Hah? Kaburnya kemana? Ke rumah dia. Oh ke rumah dia. Itu juga karena dulu ada almarhum papanya kan. Almarhum papanya. Jadi saya sebenarnya tuh dulu tuh guru saya tuh papanya dia dulu. Guru apa? Maksudnya saya berguru, maksudnya belajar ilmu sama papanya dia almarhum. Iya ilmu apa? Ilmu Islam maksudnya. Oh ilmu Islam. Kirain. Bukan ilmu yang itu enggak. Kirain ilmu pelet apa? Enggak.
Bukan. Sempat Enggak. dibilang itu juga tuh. Itu juga kasih tahu tuh nggak boleh gitu. Terus? Terus ya saya tidur di teras. Oh gitu. Karena saya nggak mau di dalam, takut ada Takut ada hal-hal yang diinginkan gitu ya? bukan. Takutnya apa sih sebutannya ya? Apa sih namanya? Fitnah atau Oh iya, itu maksudnya takutnya tidur di terjadi teras. hal-hal yang diinginkan gitu kan. Enggak lah kok, enggak. Kenapa nggak tidur di masjid, di teras masjid? Nggak kepikiran ke situ. Oh nggak kepikiran. Belum kepikiran. Saya di teras. Akhirnya Iya, iya. mungkin kasihan kali saya akhirnya tidur kamar adenya. Oh gitu, iya, iya. Seminggu doang. Seminggu tuh pulang karena ada yang barang ketinggalan. Oh kamu boleh diambil? Ya boleh-boleh aja Oh kan. boleh. Pas pulang itu Hmm? dikasih tahu sama papa mama masuk rumah sakit. Oh kenapa? Sakit. Gara-gara dia masuk Islam atau Mungkin apa? kali ya. Nggak tahu juga. Udah nggak mau nanya lagi sama Oke, terus? Pas ke sana jenguk mama. Ya alhamdulillah mama udah terima. Ke rumah sakit berarti Rian? Ya jenguk lah. Iya dong, nengokin dong. Nengokin. Nengokin papa juga? Nengokin. Papa di rumah. Oh papa di rumah? Terus? Udah nengokin mama. Ya alhamdulillah mama udah terima. Oke, alhamdulillah. Peluk-pelukan dong? Ya peluk-pelukan lah. Cium tangan dong? Dan mama udah biasa lagi. Nah lucunya Ah, di saat saya mau menikah sama dia, papa yang nggak mau hadir. lu. Kenapa? Karena sudah didoktrin kali ya. Doktrin sama majelis-majelis lah apalah Oke. itulah ya. Hmm. Terus Ryan ini belum masuk Islam. Belum. Kok bisa? Nah, nanti dia proses masuk Islam itu adalah nanti pasti nikah itu yang apa itu namanya? Akad. Oh, akad. Saya ketawa dong. Saya ketawa. Ya kan untungnya kan teman-temannya muslim semua ya. Saya curhat teman-temannya. Temennya, Teman papanya. oh teman papanya. Ya udah ntar bapak lo gue yang beresin. Udah. Oh, oke. Akhirnya papa mau Akhirnya datang. datang. Oh, oke. Terus? Dan tapi sempat alasannya bukan dia bilang gak mau pakai baju adat Jawa. Yang katanya ntar ribet. Itu alasan bla-bla-bla. sebelumnya. Iya itu Itu alasan-alasan alasan pokoknya. sebelumnya. Tapi sebenarnya dia udah dikasih tahu sama orang gereja begitu. Oh. Maksudnya pakai baju Jawa, pakai belangkon gitu? Ya kan pakai lecek apa dia bawa keris gitu? Alasannya Iya. gak mau ribet kayak gitu. Kan Manado kayak gitu. Kan menanda sih. Tapi akhirnya nggak ada masalah akhirnya. Ada masalah. Oke. Di keluarga Manado juga ya udahlah. Nah, 2014. Terus tiba-tiba, udah nggak tiba-tiba ya udah lama juga ya. 2014 sekarang udah 11 tahun berarti nih. 11 tahun. Adanya nyusul gitu. Ini yang kaget nih. Iya Dia kita nih. gak nyangka. Loh, Saya nggak nyangka. Nah itu. Karena dulu yang saya tahu aja kan anak memang rajin gereja. Oh yang rajin dia? Dia rajin Kakaknya? gereja. Enggak, dia mah rajin, senang banget di gereja sekolah minggu gitu nyanyi. Oh Saya nggak seneng. mau. Iya. Oh berarti ada bakat nyanyi berarti. Doa syafaatnya saya tidur, pendeta baca juga saya tidur. Nah berapa lama sebelum akhirnya Natasha memutuskan untuk masuk Islam? Nah kalau aku kan kayak yang sebelumnya kan aku pernah cerita tuh yang aku sempat coba belajar buat sholat sama mbak dan juga tante. Mbak di rumah? Mbak di rumah. Jadi Ngapain belajar sholat sama Mbak? nggak ngerti mungkin karena dulu kan aku emang lebih banyak waktu aku tuh sama mbak. Terus mungkin ya aku nggak ngerti juga karena itu kan aku masih SD. Oh SD. SD juga. Ikut-ikutan. Mungkin ya karena Jadi sama-sama ngeliat. SD nih triggernya. Mungkin karena ngeliat dia sering sholat kali ya. Jadi aku penasaran pengen coba-coba. Oh. Terus karena waktu itu ketahuan sama mama Oh. kalau aku lagi belajar sholat sama mbak, jadi mbak kan di-cut lah sama mama, dipecat. Oh, tuh. Udah setelah itu kan aku udah nggak udah nggak belajar lagi lah karena ya mungkin karena masih SD karena nge-trigger ngeliat ada orang sholat aja kan. Terus emang aku tuh juga dulu ya dibilang rajin sih rajin, tapi emang ada masa-masanya kan juga ada malesnya juga ya buat gereja. Cuman aku tuh tetap mau kayak ya udah aku datang nggak apa-apa walaupun juga di gereja aku ngantuk-ngantuk atau segala macam, tapi kayak aku yang penting aku gereja, aku mikirnya tuh kayak gitu. Ya. Terus makin kesini aku masih juga tuh sering-sering gereja, cuman emang sempet lah ada nggak pernah gereja sama sekali. Terus pas udah kerja kan aku ngekos tuh, nggak tinggal sama papa. Itu aku juga masih aktif gereja walaupun gak ada temen, aku sendiri itu aku berangkat gereja. Itu gereja yang sama-sama papa mama atau gereja Enggak, aku beda. Oh, oke. Aku kan ngekos di Mampang waktu itu, jadi aku ke gerejanya di JPCC. Kan kalau JPCC kan ya masih nggak bikin ngantuk lah. Kalau GPB emang jujur aja menurut Loncat-loncat aku, ya? kalau GPB kan Loncat-loncat, emang tangan ke atas bikin ngantuk kan. Jadi aku tuh nyari yang dimana yang bikin aku fun, yang aku nyaman buat ke situ. Makanya aku ke JPCC itu. Terus ya udah sering-sering gereja segala macam.
Terus emang aku ya punya pacar yang Islam. Cuman dari awal tuh aku udah bilang ke dia, aku nggak bisa buat pindah. Mau gimana pun aku bakal tetap di Kristen. Kalau dia nggak mau ya udah. Kalau dia mau ya antara dia pindah atau enggak kita nikah beda agama. Itu Natasha yang PDKT apa dia yang PDKT? Dia. Oh, dia dia. duluan. Iya. Dia duluan. Itu Boleh dong kayak gitu. iya dong. benar. Iya itu kayak itu kan juga masih awal pacaran kayak ya aku masih cuma kasih warning aja nih ke dia. Oke. Kayak ini pokoknya aku nggak bisa mau gimana pun. Emang alasan aku pertama kan karena kakak juga udah pindah, aku nggak mau pindah dan nggak tahu kenapa aku juga nggak ada kepikiran mau buat pindah aja gitu ke Islam. Kayak emang mau tetap aja sama Kristen kan. Nggak ada pengen nginjilin cowoknya gitu. Kayak Ada, emang aku ada kepikiran kayak ini kayak bisa nih anak gitu. malah tidak yang kena. malah kejaring. Iya terus habis itu udahlah ya biasalah pacaran gitu. Terus karena mama ngelihat juga beda agama, ya mama kan juga ada nge-warning ke aku lah, dia bilang kamu jangan sampai ya kayak kakak, mama nggak mau kehilangan anak lagi kayak gitu lah. Terus aku kayak enggak apaan sih orang nggak ada, aku tuh emang pede, aku emang udah bilang ke mama udah nggak usah takut, aku pasti nggak bakal pindah karena aku udah pede, aku tuh nggak bakal pindah. Dilepehin lo. Kena lu. Kualat, kata dia kualat tuh. Kualat. Iya pokoknya tuh setiap mama ngomong aku tuh selalu pede kayak nggak bakal, udah ngapain sih ngomong gitu, pokoknya aku kayak gitu lah. Sampai akhirnya waktu 2023 itu tuh mama daftarin aku CD. Okay. Sama lah kayak kakak. Cuman dari dulu tuh aku emang udah mau daftarin CD. Cuman aku emang gak pernah mau dateng. Gak tahu kenapa tuh kalau CD tuh aku kayak aduh males ngapain sih kayak gitulah. Ngantuk. Iya ngantuk. Terus sampai dulu tuh juga kayak yang orang-orang gerejanya suka ngechat aku kayak ayo mau nggak kita main basket aja deh, nggak usah info. Pokoknya tuh kayak biar aku ikut ke mereka dulu. Cuman aku selalu nyari alasan. Itu pas aku kuliah tuh. Terus udah pas aku yang udah kerja ini 2023 mama daftarin CD. Aku ingat banget itu hari Kamis. Mama nelpon, kamu CD ya? Nah kan mama kan udah pindah ke Cibubur. Terus aku mikir kayak waduh aku di Mampang terus CD-nya di Cibubur, berarti aku harus tiap hari pulang pergi ke Cibubur dong buat belajar. Terus mama bilang enggak perlu. Aku mikirnya oh mungkin karena sekarang udah bisa online kali ya. Aku mikirnya kayak gitu kan. Terus mama bilang udah ini mama daftarin ya. Kamu juga besok hari Jumat pulang ke Cibubur, kita ke gereja. Aku mikirnya kayak oh mungkin daftar sekalian ya belajar dulu di sana baru setelahnya online. Terus aku bilang kan, aku lupa aku ngomong apa, terus akhirnya mama bilang pokoknya hari Minggu tuh kamu CD. Terus aku bilang dong, lah kan mama baru daftarin, kok aku CD? Iya ini kamu udah bisa CD, kamu dibantuin sama pendeta. Terus aku bilang kan, loh bukannya CD harus 6 bulan sampai 1 tahun, aku bilang gitu. Terus mama bilang, enggak perlu, kamu kan Kristen, ngapain kamu belajar lagi, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bilang kan, loh yang aku tahu dari teman aku yang udah CD, dari orang-orang yang lain, dari gereja, dari sekolah, semua yang aku tahu itu walaupun kita Kristen dari lahir, tetap harus belajar. Aku bilang gitu kan. Dia bilang, enggak perlu, pendetanya saya udah mau pensiun. Terus kan jadi tuh gerejanya itu tuh ada tante aku yang dia tuh majelis di sana lah. Nah dia tuh ngebantuin mama buat ngomong ke pendeta biar aku di-CD-in. Terus mama bilang kan, ini pendetanya mau pensiun, udah dibantuin juga kok sama tante siapa ya, aku lupa aja namanya. Tante Deti, ya, aku lupa. Dia bilang itu dibantuin sama tante Deti buat ngomong ke pendetanya, jadi kamu bisa langsung. Terus aku bingung kan, aku diem dulu, terus aku ngomong ke mama, berarti CD aku ini cuma formalitas dong, aku gituin. Berarti CD aku ini cuma formalitas dong, aku gituin. Mama tanpa berpikir, tanpa jeda langsung iya. So kayak oke. Aku langsung kayak gitu, terus udah aku langsung matiin kan. Terus udah pas aku datang ke gereja, mama tuh cuma bilang kamu harus bawa bajunya yang rapi, bawa baju putih, udah kayak gitu aja. Nyampe gereja, kan aku nggak tahu aku harus ngapain di depan kan. Terus juga di briefing tuh sama pendetanya cuma bilang,
udah kamu nanti di depan duduk aja ikutin yang lain, nanti kamu cuma bilang ya saya bersedia. Nah aku berarti nggak tahu dong ya bersedianya aku ngapain Bersedia nih. apa gitu. Cuman ya aku kayak ya udahlah ikutin aja lah apa kata pendeta gitu kan. Terus udahlah pas udah CD aku nggak tahu sih, cuma ini pikiran aku aja. Mungkin karena mama udah cerita ke tantenya itu, terus tantenya ngomong ke pendeta, jadi tuh aku ngerasa selama pas khotbah itu tuh ngebahas tentang beda agama itu. Oh. Jadi kayaknya ada maksud udah ada terselubungnya titipan. gitu kan, Iya, ada iya, titipan iya. kan. Terus itu berarti ini khotbah sponsor berarti. Aku juga gak ngerti lah ya, cuman di pikiran aku tuh udah jelek aja udah kayak gitu. Terus udahlah setelah udah selesai, udah CD segala macem. Nah yang bersedianya itu tuh kayak aku lupa kata-kata pendeta, pokoknya tuh kayak intinya aku udah menyerahkan diri aku ke Tuhan. Jadi aku udah bersedia kan Berat gitu. banget kamu tuh, Tasya. Iya, cuman kan aku tetap mikirnya ya bersedia aku kan terpaksa ya. Aku nggak tahu aku harus ngomong Berat apa banget kan. udah, menyerahkan diri. Bahaya. Iya, terus itu selesai dari gereja itu mama langsung yang ngerangkul aku lah. Dia bilang, kamu inget kan tadi di depan kamu ngomong apa? Terus aku bingung kan, ngomong apa aku gituin. Lupa, ya, gitu. iya aku lupa. Terus habis itu mama bilang, ya kan kamu bilang kamu udah bersedia buat ya willing lah buat diri aku ke Tuhan Yesus. Dia bilang gitu. So kayak, iya terus, pokoknya mama awalnya bilang gini dulu, iya pokoknya sekarang dosa-dosa kamu udah kamu yang udah kamu yang nampung lah, udah bukan orang tua lagi. Oke, aku gituin kan. Terus kamu juga dong kayak gitu, berarti kamu nggak bisa pindah, nggak bisa pindah agama, nggak bisa ke Islam. So kayak maksudnya, iya kan kamu udah bersedia sama Tuhan, jadi kamu nggak bisa ninggalin Tuhan Yesus. Oh oke. Saat itu aku nelfon ke kakak, mak lu panik nih gue takut pindah Islam. Iya inget banget. Bahkan Makanya dia bukan malu memang. kalau ledek-ledekan gitu. Malu. Nah, kenapa kamu Tasya? Di CD? Hah CD? Kapan belajarnya? Iya, makanya kakak kaget kan. Terus awalnya aku mikir, oh mungkin emang CD ada yang kayak gini juga kali ya. Terus habis itu ya pokoknya setelah dari yang CD itu, aku ya sharing-sharing lah sama teman aku yang aktif gereja, yang mau enggak, pokoknya aku sharing-sharing lah. Terus mereka semua pasti kayak, hah kok bisa? Kan harusnya nggak boleh. So kayak, wah beneran formalitas berarti dari situ. Kalau CD tuh harusnya gimana sih? Bukannya waktu masih sekolah harus ikut CD atau? Sebenarnya sih seharusnya dari 17 tahun itu kita udah mulai CD. Cuman kan 17 kadang tergantung dari orangnya juga kan mau atau enggak. Tapi emang biasanya tuh kalau yang aku tahu kalau buat CD itu tuh nanti pas mau nikah kita harus tunjukin sertifikatnya itu, sertifikat Syarat CD-nya. nikah sama syarat perjamuan kudus. Kalau nikah nggak ada sertifikat CD nggak diterima. Harus CD dulu soalnya yang CD bareng sama aku, yang batch sama aku itu semuanya pada mau nikah. Jadi cuma aku sendiri yang enggak. Oh. Kayak gitu. Pokoknya tuh aku lupa ada 5 atau 6 Tapi orang. diem mamanya cariin cowok nggak sih? Dia mah ada-ada aja. Lo enggak kirain karena mungkin takut sama pacar yang muslim jadi mamanya cariin cowok gitu enggak? Enggak sih, Oh, cuman kayak mama, kan mama punya keluarga tuh di Amerika. Dia sempat bilang kayak, deh kita ke Amerika nih kata Tante Shirley, nanti kamu dicariin jodoh deh di sana, kayak gitu. Cari bule, Bo, gitu. Iya. Terus yaudahlah setelah yang CD itu yang aku nanya ke teman-teman dan aku makin kayak, oh berarti CD aku formalitas ya. Tapi emang semenjak aku CD itu aku udah nggak pernah mau gereja, nggak tahu kenapa. Waktu CD dapat sertifikat? Dapat, aku ada dapat sertifikatnya. Sama ada dapat Alkitab juga, itu yang ada nama aku di situ. Widih. Terus dicetak gitu? dicetak. Widih. Ada dicetak. Terus pokoknya kan sebelum CD itu aku masih rajin gereja. Setelah CD itu aku nggak tahu kenapa udah males buat gereja. Malah jadi nggak gereja. Sampai teman aku kayak ngajakin, ayo yaudah deh lo gereja sore aja. Kan aku biasanya gereja tuh paling jam 12 gitu lah. Itu kapan kira-kira itu? Berarti dari 2023 itu. Dari 2023. Kan aku Jadi CD Mei. itu Mei. Mei ya? Iya 14 Mei. Mei kamu. Di Mei Berarti hampir 2 2023. tahun yang lalu tuh berarti. Oke, terus? Terus dari situ aku udah nggak pernah, copot lagi, nggak pernah gereja. Kayak temen udah ngajakin. Foto. Betulin dulu deh. Sok, nanti dipotong. Sebentar. Di pause dulu. Bisa. Betulin dulu. Lu pegang-pegang mulu sih dicopot. Iya ya. makanya. Bilangin diem, jangan bergerak. Jangan bersemangat nggak Pak? Santai. Nanti diedit tenang aja. Iya, tunggu mumpul lagi dit. Kayaknya dari sini deh. Iya, soalnya kalau nggak pakai ciput melorot. Yang Ya maaf jadi, ya. no, kan bener kan? Gue mau ngomong. Iya makanya kok. Sedot dulu nih. Sobat ya, belum disuruh langsung duluan kok. Ini juga nih. Tenang.
pada nggak tahan. Mbak. Iya, iya. Nanti itu dirinya nggak dikasih? Udah Udah. di situ kayaknya pada makan. Nah, terus? Ya setelah yang aku udah CD itu kan aku udah males lah buat Malah gereja. gereja. Sampai temen udah ngajakin sore pun aku udah males. Nah semenjak dari situ tuh aku udah kayak, udahlah aku udah nggak percaya karena kan menurut aku gimana pun gitu. Walaupun pendeta itu manusia ya dia punya salah juga punya dosa, tapi kan menurut aku ya dia sebagai expert gitu ya, dia tahu mana yang benar mana yang salah. Dan dia tuh malah milih buat melakukan itu. Sampai aku juga sempat mikir kayak entah dia ada dapat pahala kayak atau dapat apa atau dapat words dari gereja karena ngesidin orang, tapi aku udah nggak ngerti. Cuman kayak menurut aku tetap aja kok bisa dia mau melakukan hal itu, kayak tujuan dia tuh apa. Jadi kan kayak menurut aku expert aja bisa ngemainin agama, kayak ya gimana aku mau percaya gitu kan. Cuman dari yang aku udah CD itu aku tuh masih belum ada kepikiran buat belajar Islam. Nggak, tapi berarti setelah CD itu pun sebenarnya akidahnya Natasha tuh sebenarnya masih percaya dengan Yesus dong sebagai Tuhan. Aku Masih? Kalau dibilang percaya Yesus sebagai Tuhan tuh percaya enggak. Aku cuman kayak merasa kayak ya udah Tuhan itu Allah. Aku udah mikirnya udah kayak gitu aja. Yesusnya? Aku udah nggak tahu, kayak udah mikirnya tuh kayak ya udah pokoknya Tuhan itu Allah aja. Jadi kita mikirnya gini, kalau maksudnya dari proses itu, ya penting gue Kristen, selesai. Iya, kayak aku tetap Gitu. mikir. Jadi kita nggak, ya mau Tuhan kayak mau siapa kayak, yang kayak penting aku- taunya udah kita Kristen Iya, aja. aku pokoknya tuh kayak tetap mikirnya ya udah yang penting aku nggak pindah agama, walaupun aku udah nggak percaya, yang penting aku tetap Kristus, yang penting aku mengimani. Aku udah mikirnya kayak Pokoknya gitu lah. dicap sebagai Kristen lah pokoknya. Iya, Template orang Kristen. iya mengimani. Itu 2023. 2023. Belum kepikiran belajar Islam. Belum. Terus mulai dengar-dengar atau mulai belajar Islamnya? Nah, aku lupa itu juga kayaknya nggak lama deh setelah itu. Pokoknya kan aku udah ngerasa, ini kayaknya aku lost nih. Aku udah nggak tahu kemana arahku kan. Kayak mau balik ke Kristen, tapi aku juga udah nggak begitu yakin. Terus aku kayak bingung nih mau kemana. Akhirnya aku sempet lah kayak ada nanya-nanya ke teman, ke orang tentang Islam. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba Teman aku Muslim? kayak, iya. Oh, bukan cowoknya yang nyekokin Islam? Enggak, malah dia nggak sama sekali. Oh, Dia nggak sama takut sekali. dia ya? Mungkin kali ya, aku juga nggak ngerti. Pokoknya tuh aku nanya-nanya ke temen, nggak ngerti. Aku juga nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba pengen tahu aja gitu loh tentang Oke. Islam. Dia ngasih tahu. Cuman di otak aku kayak masih sekelibat aja gitu loh, belum kayak mau ngedalemin banget. Terus yaudah kayak udah nanya-nanya segala macam. Aku kayak oh yaudah oke gitu kan. Nggak nanya Bang Dian? Enggak, aku malah nggak nanya ke kakak sama sekali. oke. Aku tuh kayak, aduh nggak usah diinklutin keluarga kayak ke orang lain aja. Saya kan aku kan juga mikirnya, nih ntar nih orang disalahin lagi sama mama. Dia nggak terlalu tersangka banget ini. Iya, makanya aku kayak coba deh aku cari yang orang eksternal aja, yang kayaknya bisa ngajarin aku. Tapi ternyata setelah aku nanya-nanya, aku masih kayak, oh ya udah oke kayak gitu. Tapi aku masih belum yang mikir gimana-gimana banget. Sampai akhirnya di setahun setelahnya aku tuh ikut puasa. Yang nyuruh siapa? Nggak tahu, tiba-tiba aku mau ikut puasa. Pengen sendiri? Pengen sendiri. Pengen mencoba kan. Oh, udah badan kecil puasa sebulan, makin kecil lagi. Kalau kakak bilang kan aku makannya banyak ya. Aku selalu makan. Makan banyak segini badannya? Iya. Makanya enak banget kok. Saya mau jelasin gak enak ya gimana ya. Bukan, Lalu, Enggak, kalau makan banyak badan segini tuh cacingan atau di dalamnya ada 3 gembel gitu. yang pertama kalau- sih kalau kayak itu ya. Kalau Yang kata pertama, mama sih kayaknya kayaknya aku udah cacing. nagaan malah. Oh, Bukan nagaan. cacingan lagi. Kok diceritain malu kok. Jangan. Iya Terus kayak nyobain aku. puasa. Karena kan aku kayak mikir, aku mau coba tahan gak ya aku puasa. Itu 2024 itu. Iya, kayaknya sekitar 2024 tuh aku. Dapat berapa hari? Kayaknya aku hampir semingguan, hampir 2 mingguan lebih 2 deh. mingguan? Wih. Itu sampai teman-teman kantor aku aja kan emang kebanyakan teman kantor tuh yang muslim kan. Terus mereka tuh kayak ayo ini makan siang, aku kayak enggak gue puasa. Terus kayak lo Islam? Enggak, gue Kristen. Terus mereka kayak jadi bingung sendiri gitu kan. Mereka bingung kayak terus kenapa lu puasa? Nggak tahu, pengen nyoba aja. Terus sampai udah di rumah pun kan ada papa ya, cuman karena papa tahu aku tuh suka bangun pagi kelaparan gitu-gitu, ya, jadi papa nggak peduli. Geratak ya, geratak. Iya, jadi kayak udah aku bangun buat sahur sendiri kayak gitu. Sempat nyoba, cuman
aku tuh masih yang belum mau mencoba untuk belajar lebih dalam lagi, cuman ikut puasanya aja lah sama lebaran. Oke. Berarti puasanya dari subuh sampai maghrib? Iya, sampai maghrib. Terus? Akhirnya nggak ngerti gimana lebaran kemarin lah. Lebaran ini tahun Lebaran ini? kemarin, iya tahun ini. 2025. Terus? Tiba-tiba tuh aku mau makin kayak mau deh belajar lebih detail lagi. Nah yang bulan Ramadannya kemarin ikut puasa lagi? Ikut, tapi aku nggak sebanyak yang tahun sebelumnya. 2024. Oh. Cuman emang sempat ikut puasa tapi kayaknya cuma semingguan. Setelah lebaran, malah Iya. jadi tambah pengen belajar Islam. Pas lebaran kan aku ikut lebaran ke kakak, terus juga ke rumah pacarku itu. Terus dari situ aku kayak mau deh aku lebih detail lagi buat belajar gitu kan. Nah maunya tuh kenapa? Maunya? Nggak ngerti, kayak tiba-tiba muncul aja tuh kayak coba kali ya belajar kayak gitu. Terus? Nah emang awalnya aku tuh nanyanya ya ke beliau ini karena aku bingung ya mau nanya siapa. Tersangka pertama. Tersangka lo, berarti lo. Tersangka pertama. Aku datang lah ke kakak kan, mau nanya-nanya lah, mau nyari tahu tentang Islam. Nah awalnya kan di pikiran aku, ya aku kalau misalnya mau nyari tahu, ya kayak temen aku lah, dia cuman ngasih tahu tentang Islam itu gimana gitu kan. Tapi kalau ke dia beda, mungkin karena dia juga mualaf ya. Jadi dia ada ngasih video perbandingan dari Al-Quran sama Alkitab itu. Terus awalnya aku masih kayak, masa dibandingin, kan pasti ya ada bedanya. Terus kayak mau gimana pun, kalau misalnya kalau misalkan ini template-nya orang Kristen, itu kan ya itu di luar logika lah. Yang penting kita mengimani gitu kan. Yesus telah mati di atas kayu salib. Iya. Kita. Iya pokoknya itu kita dari sore ya, aku lupa deh. Pokoknya kayaknya dari sore itu sampai jam 2 subuh. Dari yang awalnya gendut, kakak, sorry. Ini jangan di sini. Itu panggilan sayang ya? Panggilan, iya. sorry. Ya kayak waktu kakak ngasih video tuh aku awal masih kayak, aku dengerin tapi nggak yang terlalu fokus dengerinnya. Itu tuh waktu itu nunjukin pertama kali video Dokter Zakir Naik. Iya. Awalnya tuh aku masih dengerin kayak, oh ya udah mungkin karena emang ya dia ustadz aja, tapi kayak masa sih kayak gitu, mungkin kan karena dia ustadz jadi dia ya gimanain Kristen lah, aku masih mikirnya kayak gitu tuh. Terus akhirnya karena dikasih video mulu, lama aku kayak, masa sih? Kayak aku jadi bingung sendiri kan. Tanya kakak, aku sampai yang tadinya di HP aku udah gak ada aplikasi Alkitab. Jadi itu ada? sampai aku download buat aku kayak, aku mau make sure nih bener gak sih yang apa kata dia nih. Kayak takutnya kan ya dia bisa aja ngomong asal, padahal sebenarnya nggak yang tertulis di Alkitab. Makanya aku mau make sure kan. Itu sampai kayak setiap dia ngomong, bentar pause dulu, aku nyari. Itu kayak aku mau bermastiin kan jadinya. Saya dapat kerjaan baru kok. Pause, oke. Play. Iya. Saya cuma gini doang standby. Oh lu Di laptop, pakai Di laptop. laptop. Riannya yang pause, dianya buka Bible gitu. Iya. Udah, play lagi. Jadi saya standby gini aja kalau tangan saya ini. Cuman lama-lama kayak males juga ngomong nyuruh buat kakak kan. Jadi udah aku aja pause langsung sendiri. Aku pause sendiri, terus aku nyari-nyari dulu di Alkitab. Cuman kalau emang liat aplikasi kan lumayan repot ya. Tapi kan emang di aplikasi itu kan ada beberapa versi tuh. Yang Indonesia aja ada lebih dari 10. Terus nyoba Inggris juga. Nah karena ini kan sempet kayak, masa sih banyak versi? Akhirnya aku tunjukin nih kak, di aplikasinya aja emang ada banyak versi. Aku malah jadi Natasha masih tuh kakaknya? Enggak, Kareni. Oh Kareni, oke terus. Kan dia juga jadi penasaran juga kan. Jadi penasaran. Terus habis itu sempet lah kita berdua iseng, aku lagi ngasal aja buka ayat. Aku lupa ayat apa, pokoknya tuh di satu itu, di Bible itu. Di satu itu aku hafalin. Nah aku buka dari berbagai versi, mau ngeliat sama apa enggak. Itu pas kita ngeliat juga beda isinya. Isinya beda kan, so kayak kok gini. Terus akhirnya besokannya ke rumah kakak lagi, tapi aku langsung bawa Alkitabnya langsung, udah bukan liat aplikasi. Fisiknya langsung. Terus sama tuh dikasih lagi tuh video-video. Terus pokoknya setiap dikasih video, aku nge-pause dulu kayak, beneran gak sih? Jadi aku nyari-nyari tahu. Terus pas sudah nyari tahu gitu kan makin lama aku kayak, kok gini ya, kayak yang awalnya aku nggak mau terlalu dengerin, tapi lama-lama kayak kok ada yang aneh, kayak yang mungkin kok di otak aku kayak nggak seharusnya kayak gini, kenapa malah jadi kayak gini. Terus pas setelah nontonin video sambil buka-buka Alkitab, ngebandingin segala macem, tiba-tiba ya aku ke kakak aku langsung kayak, oke udah, aku pindah Islam. Aku langsung kayak gitu. Gak ngerti kenapa. Iya bener kok. Itu kok? Ya makanya kaget. Kan makanya saya tanya, kamu serius? Ini jangan main-main. Enggak, lu gak nanya gini, lu kesambat gitu. Ini gak ada mau nikah?
Atau gara-gara ada yang lain nih? Oke. Enggak bener, serius. Ya main-main loh. Ini berat loh kalau emang bener mau lagi di ya. Ini urusan sama papa mama gimana nih? Karena saya spontan ngomong SOP di Istiqlal. Oke. Berat loh, sholat 5 kali. Nih kamu cuma seminggu sekali dong nih gereja nih, gitu. Doa juga cuma kalau inget, ya kan? Iya bener. Kalau lagi udah buntu banget berdoa. Berdoa. Nggak dia yakin, ya udah. Kakak nggak maksa ya? Iya. Begitu ngomong gitu, terus? Iya soalnya kayak dari yang udah nontonin video dan ngebanding segala macam, aku jadi kayak ya aku juga udah nggak pada gereja, udah nggak percaya Kristen sama yang CD. Itu pun juga setelah CD gereja aja tuh baru pas diajakin mama papa pas Natal. Oh. Itu pun juga pas khotbah aku malah tidur. Oh Allah. Kalau sebelumnya tuh setiap khotbah tuh pasti aku nangis, mau itu relate sama aku atau enggak, pasti tuh aku selalu nangis kayak gitu kan. Nah sampai yang CD itu aja aku setiap khotbah kayak, aduh ngantuk, udah aku tidur gitu. Padahal sebelah mama papa sampai mama gini-giniin juga kayak, aduh ngantuk, aku kayak gitu lah. Nah pas yang habis lebaran itu, pas udah belajar, nggak tahu kayak logika aku sambil jalan gitu loh kayak, iya buat apa ya kalau misalnya aku juga udah, kalau menurut aku kayak udah menemukan pembenaran lah gitu ya. Udah mendapatkan pembenaran dari situ, terus aku juga udah nggak percaya lagi. Ya buat apa aku tetap stay, kayak mendingan ya udah aku pindah ke Islam aja. Makanya pas pokoknya kita lagi diem-dieman karena aku lagi sambil lihat Alkitab sambil nonton. Aku langsung diem kayak udah aku Islam. Aku langsung kayak gitu. Dari jam abis pas Isya tuh, dari Isya sampai setengah 3 pagi. Widih. Itu pun aku balik Selama karena 2 hari. iya karena aku ngelihat ini udah pada ngantuk semua, udah pada nguap-nguap. Kalau misalkan mau dilanjutin, aku tetap mau lanjutin. Cuman kan karena ngelihat, ya udah pada ngantuk lagi, udah aku pulang aja. Cuman aku bilang ke kakak, besok aku ke situ lagi. Nah cuman tadinya kan mau datang dari pagi, tapi kan aku tinggalnya di BSD di rumah Om, bukan sama mama papa di Cibubur kan. Nah karena lagi Lebaran, mama lagi main ke BSD. Terus yang tadinya aku udah mau berangkat pagi, tiba-tiba mama minta tolong anterin dulu lah kemana. Terus aku kayak, aduh alasan apa ya? Sampai orang sampai mama bilang, udah kita langsung datengin aja ke rumah kakak, kan itu masih jam 10-an. Aku bilang masih tidur kali. Ya udah nggak apa-apa datengin aja. So aku kayak, aduh kesana kan beda ya tujuannya. Ada misi. Aku bingung mau alasan apa kan. Terus aku kayak, aduh udahlah nanti aja ngapain kita nungguin dia bangun, kita pulang aja dulu. Terus akhirnya memang kayak yaudah dia pulang aja. Terus pas udah pulang disuruh nyuci baju dulu, disuruh ngapa-ngapain. Jadi kayak disuruh banyak aktivitas lah. Akhirnya baru datang kakak sore kan. Itu pun juga aku bohong, aku bilangnya aku ke rumah teman. Padahal enggak. Terus ya udah dari situ aku udah bilang ke kakakku udah mau pindah ke Islam. Ya itulah kakak nanyain macam-macam. Terus nggak tahu kenapa aku kayak iya kayak nggak ada keraguan lagi gitu loh setelah itu. Tapi udah ngebayangin nanti kalau Islam gue harus sholat 5 kali puasa segala macam, udah ngebayangin belum? Udah. Dan mau gitu. Iya, nggak tahu kenapa kayak juga pas kakak nanya dan setelah aku itu semua kayak ya udahlah aku kayak iya udah pasti kok aku kayak gitu. Alhamdulillah. Itu cowok gak ada keterlibatan apa tuh? Enggak ada malah. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Jujur ya kalau waktu kesini ikut aja cowoknya nggak tahu. Iya. Serius? Itu pas dia kesini nggak tahu sama sekali dia malah. Di pranknya mau nikah siri. Oh di prank? Iya. Itu dikerjain sama Om. Mau nikah siri? Maksudnya siapa mau nikah siri? Dia berdua. Jadi tetap sih mau nikah siri sudah. Jadi prank gitu. Enggak. Jadi kan hari Sabtunya itu kan kakak ulang tahun. Terus kita bikin skenarionya kayak ya udah mau makan bareng gitu. Mau makan bareng, cuman kita kesini dulu mau jemput adiknya Kak Reni. Kan sesuai pas kan apartemen kan. Jadi aku mikirnya kayak udahlah bilang aja mau jemput. Nah tapi semuanya turun, terus dia bingung ngapain semua pada turun. Ya nggak tahu disuruh ngumpul dulu di sini. Emangnya acaranya mau ngapain sih? Ya mau makan-makan. Serius itu cowok nggak tahu? Nggak tahu. Aku baru tahu pas kita mau naik ke atas. Iya. Dia akhirnya baru tahu. Terus habis itu juga pas udah kan aku lagi deg-degan juga ya, terus dia nyebelin aku kayak, udah lu diem udah gue mau syahadat deh naik aku sampai gitu kan. Akhirnya kebongkar. Oh malah dia sendiri bocorin. Karena dia udah pusing. Karena aku udah pusing kan. Di lobi berantem. Di lobi tuh dia udah mau pulang karena dia ngerasa kayak ini acaranya itu ngapain kayak gitu kan. Saya tuh dia ngerasa kayak ini kok aneh semua ada apa, dia takut. Terus aku bilang kan, ya emang lu takut apa sih? Ya nggak tahu, kayaknya mau ada acara apaan. Aku udah sebel, aku udah deg-degan. Takut dinikahin kali dia. Gak ngerti dia. Aku udah sebel karena deg-degan. Aku udah bilang aja, udah gue mau syahadat, udah buruan deh turun. Kita udah mau naik nih, udah ditungguin.
Terus dia kayak, hah ya beneran? Ya bener mau ngapain lagi, gue udah deg-degan deh yuk, aku kayak gitu kan. Terus dia tuh sampai mau ngecek chat aku sama kakak, mau ngeliat ini tuh bener apa enggak. Terus aku bilang, ini baca aja deh, terserah deh, aku udah deg-degan banget kan soalnya kan. Ya udah akhirnya dia turun, om aku ngeprank lagi. Dia bilang, dia tuh udah bawa kotak sama cincin. Dia bilang, cincin anaknya, dia bilang, nih lu coba deh cincinnya digituin. Muat nggak? Terus dia kayak, hah apaan nih? Dia panik kan. Dia panik, balik lagi lah dia ke mobil, dia mau pulang. Saya dibilangnya tuh mau nikah siri. Terus aku kayak, aduh enggak, aku bilang kan, lu tahu sendiri itu om tuh suka ngeprank, aku bilang gitu. Udah nggak usah percaya, ngapain? Dia bilang, yaudah ini jadi agennya sebenarnya ngapain? Ya syahadat. Terus habis syahadat, ya mau ngapain, mau pulang lah, aku gituin kan. Terus dia bilang kan, ini beneran. Iya dia kayak jadi panik, dia Mungkin bilang dia kan. pikir habis ada langsung nikah nikahin. siri. Iya, soalnya aku sampai bilang, ya emang habis syahadat mau ngapain, mau nikah sekarang, aku gituin kan. Ya enggak sih kan belum planning. Ya udah lu ngapain percaya sama dia, udah buruan deh kita naik. Ya udah akhirnya dia baru tahu Iseng banget sekarang. omnya. Makanya Iya. gitu. Tapi waktu datang ke sini, papa mamanya udah tahu belum? Belum. Waktu itu memang belum kasih tahu. Tapi emang kayaknya mama tuh udah ada, mama papa kayaknya udah ada feeling Udah ada lah feeling, kayaknya rasa. aku bakal gimana gitu Feelingnya kan. dari mana? Karena mama tuh ada deket sama temen aku lah, sama sahabat aku. Oke. Ya dia suka cerita-cerita, dia kayak tolonglah ajakin si Tasya tuh gereja, dia udah gak pernah gereja kayak gitu. Oh. Jadi emang dia juga selalu bilang itu ya tolong balik Tasya ya, pokoknya tante tuh gak bisa kok dia pindah, tante gak akan terima segala macam. Nah ya kan namanya sahabat, dia bakal nyampein ke aku kan. Makanya aku kayak udah feeling nih dia dari awal kayak gitu. Terus malam itu syahadat, kapan papa mamanya tahu? Aku baru ngasih tahu ke papa Besoknya. besoknya. Oke, terus? Besoknya, dan itu pun juga pas ngasih tahu kita berdua udah mikirin worst case-nya lah, apa yang akan terjadi. Masih Aku tahu lewat telepon atau ketemu kapan? ketemu langsung. Ke rumah papa. Kebetulan papa emang lagi ke BSD, Oke. ketemuan di situ. Karena kan tadinya aku mau bikinnya tuh jemput ke rumah kakak, cuman papa nggak mau. Jadilah yaudah kita yang ke rumah BSD aja. Ya udah di situ aku kasih tahu kalau misalnya aku udah pindah. Gimana ceritanya gimana dong? Waktu kasih taunya gimana? Terus ekspresinya gimana gitu dong? Penasaran nih gua bener nih. Gimana dong? Itu pokoknya tuh di ruang tamu, kakak tuh di sini, aku di sini, ini ada meja, ada papa baru. Terus hampir sejam lebih lah, aku tuh bingung mau ngomongnya gimana kan. Itu kalau kata kakak aku udah kayak orang gila, bolak-balik, terus aku kayak gini-gini sendiri. Mama di Cibubur. Mama di Cibubur, mama belum tahu. Sampai asam lambungnya naik, bue. Iya sampai aku Tadi muntah. tadi kiranya papa nggak kan udah we mulu saya bolak-balik. Mau ngomong apa gitu. Mau ngomong apa lagi? Iya soalnya kan kakak udah coba cairin suasana kan, ngobrol sama papa, dan waktu itu tuh lagi bola. Jadi mereka ngobrolin bola tuh aku tetap kayak aduh deg-degan ya, kayak aku udah mikir ini mati nih gue hari ini, aku udah mikir kayak gitu Jadi kita kan. komunikasi tuh nggak WA tuh. Cepetan ngomong. Ini dia ketapanya gitu. Iya sebelah sama dia. Cepetan ngomong. Aduh tadi dulu deg-degan. Yaudah kalau nggak kakak ke toilet dulu kamu ngomong ya. Udah sampai kayak gitu kan, terus aku kayak udahlah ngomong aja deh kayak aku sampai dalam hati aku udah bilang digantung deh ini gue hidup aku udah mikir kayak gitu. Terus akhirnya aku ngomong lah ke papa, tapi aku nggak ngeliat mukanya, pokoknya aku duduk cuman kayak gitu, aku bilang papa mau ngomong, aku bilang gitu. Terus papa kayak iya mau ngomong apa, aku kayak aduh kayak aku nggak siap kan. Terus? Bentar sorry, kayak aku nggak siap kan buat ngomong. Kayak aku masih diem ya. Terus sudah mual-mual karena asam lambung makin naik kan. Terus dari situ papa bilang apa mau ngomong apa. Jadi akhirnya aku senderan ke meja, tapi aku ngomong kayak gini, aku udah dari mam, aku kayak gitu, kayak ngomongnya nggak jelas. Rendang. Rendang. Tapi papa dengar. Saking takutnya. Iya, tapi papa denger, papa kayak, hah apa? Tasya? Terus aku enggak, awalnya gini dulu, hah apa? Terus aku kayak, oh nggak denger, awalnya aku masih seneng kan. Enggak sayang, nggak bisa. Waduh dia denger ternyata. Itu aku Itu udah Rian berarti panik. di situ juga. Gitu. Di situ, Dia kakak selama dia ngomong sama papa dia sama sekali nggak mau lihat. aku nggak ngeliat sama TV. sekali. Terus, Pokoknya kalau nggak ngeliat papanya? ke TV, ke meja, ke tangan, ke kaki, pokoknya nggak mau ngeliat lah. Terus dia bilang kan, enggak lah sayang, nggak bisa sayang. Terus pokoknya dia ngomong-ngomong segala macem, aku udah sampai lupa tuh papa ngomong apa. Pokoknya tuh awalnya papa ya bobo mama lah ya. Karena kan mau gimana pun emang mama yang paling nantang banget kan. Apalagi sama kondisi mama sekarang juga lah gitu, yang ada penyakit, udah tua juga kan.
Terus juga pokoknya tuh selama papa ngomong aku diem, aku nangis, ngejar. Tapi tuh nangisnya aku karena papa ngomongin worst case apa yang terjadi sama mama nantinya Oke. mama tahu. Karena Iya, kan iya, kayak waktu kakak aja masuk rumah sakit kan. Apalagi ya kalau aku ya amit-amit jangan sampai, tapi papa udah mikirin hal itu. Terus aku nangisnya di situ. Terus tapi kayak aku nangisnya bukan, duh gue jadi nyesel pindah Islam tuh enggak. Kayak aku Iya. jadi mikirin kayak, ya iya lagi ntar mak gue gimana ya. Aku Iya, mikirinnya kayak gitu kan. Terus pokoknya ya papa ulang-ulang lah tuh selalu ngomongin tentang hal-hal itu ya. Makanya aku nonstop tuh nangisnya kan. Oh. Aku nonstop nangis. Itu kakaknya nggak ngediemin itu waktu nangis? Enggak. Gini-gini doang. Apa namanya, jadinya setiap papa ngomong ada juru bicaranya, jadi dia yang ngomong. Akunya diem. Nyapu. Iya, akunya diem. Aku Dibayar diem berapa aja. nih? Ya pokoknya Terus papa marah sama kalian juga? enggak, papa enggak ada Nah, marah sama sekali. Jadi dia tuh karena dia nggak berani ngomong kan udah terus ya papa ngomongin selalu dia ngomongin masalah mama. Tapi ntar baik lagi lah masalah keyakinan bagaimana gitu. Oke. Papa ngomongin itu kan masalah kekristenannya walaupun emang dia nggak menguasai banget kita tahu. Dia ngomong gitu terus dia langsung dengan pedenya mau alat baru nih tapi langsung sombong gitu. Langsung dia Belagu ya. langsung udah mulai ajak-ajak debat. Widih. Pas hari itu juga. Iya itu juga. Jadi aku Yang pun tadi juga dia tiduran nggak kok, ngerti. tiduran di bawah. Tiduran pas udah bapak ngomongin masalah kita iya, dosa pokoknya, kita tuh disalib, dosa kita udah diampuni sama Yesus di atas kayu salib. Mereka Islam tuh belum. Kenapa belum? Mereka harus berkorban setiap tahun. Idul Adha. Mau ngomong dah agak males itu. Mau nih langsung berdiri, langsung duduk. Coba kamu ceritain. Kayak itu pokoknya aku juga nggak ngerti kenapa ya, kayak tiba-tiba aja. Jadi yang awal aku ngeringkuk pas papa udah ngomong tentang itu, aku kayak sambil udah gitu nyebelin aja aku sambil nge-pause pas aku mau ngomong. Terus aku bilang, tapi aku tetap nggak ngeliat papa. Iya. Aku tetap ngeliatnya ke TV. Aku bilang, "Pah, maaf, bagian itu aku mau ngomong." So kayak isotoy banget gue. Beneran itu kok. Kayak bukan Tasya ya. Itu aku mau ngomong. Terus papa, Papa yang kayak, hah? Iya. Apa? Gitu. iya papa nanya karena apa mau ngomong apa. So aku bilang, iya yang tentang Yesus disalib buat menghapus dosa kita itu nggak ada sih Pak di Alkitab. Aku sama gitu. Terus aku kayak, kok gue sotoy banget ya. Baru sadar habis ngomong. Pas itu papa kayak bilang kan, iya kan yang papa tahu kan kayak gitu. Terus yaudah aku jelasin tuh apa yang aku tahu, apa yang aku udah pelajarin selama ini kan. Aku jelasin. Terus papa kayak bingung kali ya, nih anak kok tiba-tiba ngerti Alkitab. Padahal kan jarang buka Alkitab kan. Terus? Soalnya kayak semua ayat-ayat yang aku tahu tuh aku keluarin lah tuh semua ke papa. Terus pokoknya kalau, kan aku gak ngeliat ekspresi papa sama sekali kan. Yang ngeliat kan kakak. Gendut tuh ini ya. Pokoknya Di sini gendut baru tahu. Ada di sini ngomong. Oke. Iya kayak apa namanya, yang ngeliat kan kakak kan ekspresinya. Dan emang kakak tuh bilang, ya selama aku ngomong papa tuh kayak Terheran-heran. heran, panik, kayak bingung kayak kok nih anak sambet apa nih bisa Tahu-tahu ngomong ngerti kayak gitu. gitu. Ya Padahal pokoknya di gereja tidur ya. iya, pokoknya setiap papa ngomong apapun, aku tuh pas langsung sangkal, aku kayak bilang enggak ini enggak kayak gini, ini kayak gini. Yang di Alkitab tuh gini. Pokoknya aku udah kasih tahu semua tuh. Itu pokoknya papa ulang. Pantesan ditemuin pendeta. Nah, ditemuin pendetanya. Gara-gara dia juga. Gara-gara aku juga. Soalnya aku udah sebel kan. Papa udah ngomong macem-macem. Aku tetap duduk tegak sambil liat TV. Aku bilang, ya udah simpelnya gini aja deh Pak. Aku bilang gitu. Aku bilang kan, simpelnya gini aja deh. Papa mau aku balik ke Kristen lagi kan. Aku bilang gitu. Kalau papa mau aku balik ke Kristen lagi, papa cari ayat mana yang ngejelasin Yesus adalah Tuhan. Ya. Aku bilang karena yang aku tahu, yang aku baca dan yang aku dengar dari semua pendeta-pendeta itu semua gak ada yang bisa jawab. Karena yang di Alkitab itu cuma ada aku dan Allah adalah satu. Aku dan Bapak. Iya. Ya, terus. Nggak ada tuh dia nyebutin kalau dia tuh Tuhan sembahlah aku, Ya. bla bla segala macam itu nggak ada. Ya. Kalau papa nemuin, aku pindah Kristen lagi. Aku bilang gitu. Widih. Mentang-mentang nonton Zakir Naik. Zakir Naik. Jadi ngikutin. Dia kan kalau Dr. Zakir Naik selalu ngomong gitu kan. Iya. Diikutin kok. Dokter Dokter saya Zakir ngajarin. Naik ya. Keluar sendiri tuh dari mulutnya. Waduh, ini ntar harus gue ceritain ke dokter Zakir Naik. Ini ada ikut-ikutan gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali saya sekarang lagi nyoba-nyobain sarung yang keren. Sarung ini keren. Sarung ini harganya terjangkau tapi enak banget dipakainya ya. Kalau kata orang Jawa silir, itu adem gitu ya. Sarung ini adalah sarung dari produksi BH Estek yang tipenya adalah tipe Atlas. Nah, ini sarung-sarung dari BH Estek. Banyak tipenya, banyak modelnya, banyak motifnya. Harganya terjangkau dan wah mantap dipakainya. Yang saya pakai ini adalah yang sarung Atlas favorit. Nah, ya ini dia isinya. Motifnya banyak, ya warnanya banyak, harga terjangkau dan enak bener dipakainya. Nah, sekarang BH Estek, waduh, punya program yang keren sama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Apa itu? Programnya adalah program wakaf sarung. Wakaf kok sarung? Nah, buat teman-teman yang ingin mewakafkan sarung ya, bisa mengirimkan ke kita di YPM At-Tauhid Penjualan dengan nomor rekening BSI nomornya 118888182 ya, atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Saya ulang, BSI nomor 118888182 atas nama YPM At-Tauhid Penjualan. Setiap wakaf yang masuk ke rekening di YPM At-Tauhid akan kita belikan sarung ke BH Estek, kemudian akan kita sebarkan ke masjid-masjid yang membutuhkan sarung supaya kaum muslimin yang sholat di masjid tersebut bisa pakai sarung, bisa bermanfaat buat kaum muslimin yang sholat di masjid-masjid, juga bisa menjadi amal jariah buat teman-teman ya. Keren kan programnya kan? Nah, jangan lupa catat nomor rekeningnya, harganya. Nah, harga satu sarung itu harganya Rp75.000. Rp75.000 sekarang kalau ngopi di mall juga mungkin masih kurang ya. Tapi kalau kita alihkan ke wakaf sarung bisa berguna buat yang mau sholat sehingga bisa jadi amal jariah buat teman-teman. Keren kan programnya kan? Nah, jadi jangan lupa yang mau mengirimkan wakaf sarung ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, kerjasama antara BH Estek dan Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top. Dari mulutnya. Waduh, ini ntar harus gue ceritain ke dokter Zakir Naik ini ntar ada ikut-ikutan gitu. Kalau saya lagi duduk, buset ini anak. Asik. Baru H+1 loh. Itu aku aja Itu juga H+1 kaget. dia. H+1. Iya. Widih. Terus abis Bukan itu main. papa kayak kaget kan aku ngomong gitu. Cuman gini dicariin suasananya dia bilang, kan kalau papa kan teologinya kan senior nih, kalau kamu kan junior. Jadi kalau kita ngomong gak akan nyambung. Jadi mendingan kamu ketemu sama pendeta aja ya buat ngobrol biar Oke. nyambung. Pas papa ngomong sama pendeta aku kayak, yaudah ayo. Tapi Dengan pedenya. abis itu Hebat ya. Karena saya mikir, gimana nih ngomong pendeta ini? aku langsung liat ke kakak kan kayak dalam hati aku, mampus gue gimana nih katanya. Cuman Yang penting kayak udah iya oke iya aja kayak nggak tahu kenapa tiba aku pede aja gitu buat ketemu kan. Terus papa bilang, iya nanti papa ini ya, papa schedulein buat kamu ketemu lah sama pendeta yang dia percaya karena pernah gue bantu papa dulu juga kan. Oke, iya ya udah kabarin aja. Terus kan aku nggak merasakan mimik muka aku gimana kan. Terus pokoknya tuh kakak bilang, sumpah kamu selama ngomong sama papa nyebelin banget mukanya. Terus aku kayak perasaan aku udah mencoba untuk sesantai mungkin, gak senyebelin mungkin. Terus kakak tuh tetap bilang kan, kamu nyolot banget sih, itu rebel banget. Yang muka kamu tuh menjabalkan sekali. Tapi waktu dia ngomong ke papanya, Rian nggak ketawa-ketawa kan? Enggak. Enggak. Cuman pas yang refleksnya itu doang kok, pas papa ngomong masalah Tritunggal. Iya. Kan Dia pokoknya kan ketawa. yang tentang apa namanya yang aku bilang tuh yang di Alkitab itu yang Tuhan. Pokoknya tuh papa bahas apa, akhirnya papa bahas tentang Tritunggal. Pas papa bahas Tritunggal, kita berdua refleksnya sama. Refleks? Ya, Tritunggal lagi kayak gitu. Nah, dia langsung refleks gitu, aduh Tritunggal. Gimana jelasin papa ini? Gitu. Udah gitu refleksnya kita juga sambil kayak ketawa, sambil ketawa Wah, gitu. Itu beneran gue papa langsung. Gila anaknya. Ini dua-duanya lagi. Iya, kompak lagi.
Heran-heran. Iya makanya dari situ papa bilang kan ketemu sama pendeta. Terus ya udahlah dia kayak tetap mungkin karena dia udah kalau bahas Alkitab aku nggak jawab, jadi dia balikin lagi lah ke mama. Oh. Nah pas dia ngebahas mama ya aku udah nggak ngomong lagi, aku udah keren nggak nangis jawab. lagi. Udah enggak. Enggak, udah itu enggak. nggak ngerti kenapa aku udah enggak, tapi ya dibilang sedih tetap, tapi kayak membuat dia nangis kejar-kejar, aku udah nggak begitu lagi karena nggak tahu ya kayak terus habis itu papa bilang kan, mungkin papa lupa juga. Akhirnya papa sampai bilang udah pokoknya kamu berdoa aja, apa namanya gimana kata-kata ya aku lupa. Enggak, bukakan dulu lah tembok kamu dulu itu. Cobalah kamu berdoa menurut agama Kristen. Oh enggak gini, cobalah kamu berdoa dulu. Terus dia lupa kayak udah Islam kan dia kayak maksudnya menurut keyakinan kamu yang dulu Kristen. Dia ngomong kayak gitu, dia lanjutin lagi tuh. Terus emang waktu papa ngomong, aku tuh emang kalau dulu kan kalau panik pasti kayak astaga Tuhan Yesus aku kayak gitu kan. Cuman emang di jalan kakak udah sempet bilang, kalau kamu udah mulai emosi, coba kamu istighfar. Kayak gitu. Jadi tuh selama aku ngomong sama papa tuh aku sambil istighfar juga kan di dalam. Cuman tuh aku coba tuh buat ngomong Tuhan Yesus. Gak ngerti kenapa tuh pas udah ngomong Tuhan Yesus 3 atau 4 kali, tiba-tiba kerisat lagi ngomong istighfar lagi yang astagfirullahaladzim itu. Okay. Terus aku udah kayak, dari aku aja udah tiba-tiba kerisat sendiri ya udah gak bisa gitu kan. Terus akhirnya aku bilang ke papa, ya yang papa nyuruh aku doa itu, ya yang aku yakinin sekarang. Ya apa namanya aku yakin ya aku udah sebagai Islam, udah bukan sebagai Kristen lagi. Yesus sebagai nabi bukan Tuhan gitu. Itu kayak hari kedua deh aku ngomongnya. Hari kedua. Nah itu hari pertama. Iya itu hari pertama. Pokoknya kan akhirnya udahlah, udah selesai itu udah nggak ngobrol lagi. Hari kedua. Enggak, berarti malamnya papa ngasih tau mama dong? Belum. Oh belum? Papa belum ngasih tahu. Terus Besokannya ketemu lagi lah tuh ada papa di rumah. Terus itu di rumah siapa? yang di rumah Masih di BSD? Di BSD. Siapa yang di itu? rumah Om. Oh rumah Om. Terus hari kedua kan aku pulang, aku tuh emang ke rumah kakak dulu. Karena kita udah kayak siapin nih gimana nih ngomong sama pendeta. Karena jadi panik juga kan. Dulu, sholat dulu kan. Iya sekalian belajar. Mandi. Ya sudahlah pas ke rumah ternyata ada papa udah pulang kantor. Terus ya udah pas kakak nganterin, nggak ada apa-apa kayak kita lagi nonton film bareng aja segala macam. Terus pas kakak pulang aku ke kamar. Nah pas aku ke kamar itu emang pas banget ceritanya aku kayak lagi mau coba bikin konten lah. Bikin konten? Tapi ya buat? konten iseng aja. Terus jadi tuh aku udah nyiapin tripod, HP aku udah di sini. Terus kaca aku tuh udah ngadep ke aku. Tiba-tiba papa ngetok bilang kan, papa mau ngomong boleh nggak? Iya boleh, kenapa? Aku bilang gitu. Terus aku tanya kan mau ngobrol di mana, di ruang TV yang rame-rame atau mau di kamar? Di kamar aja. Oh ya udah, aku bilang gitu kan. Tapi sama adalah sama temennya. Tapi sama si ini ya, kayak oh ya udah. So aku mulai bingung tuh kayak kenapa nih dia ada bawa orang lagi? Ya udah, emang kan temennya itu kan Kristen kan kebetulan. Terus akhirnya ngobrol lah. Nah selama ngobrol kan aku ngeliat muka aku kan. Terus aku baru menyadari, iya ternyata aku nyebelin banget. Terus enggak, yang temen yang dibawa papa itu ini orang gereja? Enggak, bukan orang gereja sih, tapi emang dia aktif gereja juga. Aktif di gereja. Okay. Terus emang selama aku debat sama papa sama temennya itu, aku tuh sambil telepon kakak. Ya biar dia dengerin lah. Oh ini telepon cuman cuman dia dengerin doang. Pokoknya aku dia bilang mute ya, jangan sampai nih nggak ke mute kan ketahuan kan. Iya. Terus sama tuh papa juga debat-debat lah, masih bawa-bawa tuh tentang yang Yesus disalib, terus yang Islam harus berkurban buat menghapus dosa gitu. Terus kan kakak kan ngecat berisik kan di iWatch aku kan. Terus maksud aku juga mungkin dengan aku baca chatnya dia yang tadi aku nggak kepikiran, aku bisa ngomong. Tapi dia kan berisik banget ya, aku udah gak sempat baca notifnya kan. Akhirnya isi chatnya saya ngedumel kok. Iya. Ngedumel. Dia ngedumel. Tahu gini. Dia emosi di rumah. Saya udah gak sempat baca. Maksudnya geregetannya kenapa? Pas saya pulang, ini orang datang. Mungkin sengaja mungkin. Iya kayaknya. Itu. Terus untungnya kan udah beberapa tuh yang aku catat di notes kan. Terus aku bilang ke papa nih ada yang mau aku omongin, tapi bentar ya aku buka notes dulu. Maksud aku buka notes biar sekalian bisa baca dia. Tapi udah gak keburu nih buat baca dia karena berisik banget. Jadi aku kayak udahlah aku ngomong apa aja yang ada di otak aku yang aku inget gitu kan. Ya udah selama aku ngomong gitu, awalnya tuh temennya juga yang masih kayak mencobalah ngebantu papa. Tapi mungkin karena dia ngelihat akunya juga tetap kekeh,
Akhirnya dia bilang, ya udahlah Pak, mau gimana lagi nih, si Tasya udah yakin sama kepercayaan dia sekarang. Kita udah nggak bisa maksa Pak, dia bilang gitu. Terus akhirnya Papa tuh masih tetap kayak mau mencoba gitu kan. Terus akhirnya aku udah sebel, aku bilang, iya aku masih percaya sama Yesus, aku bilang gitu. Terus Papa awalnya kayak seneng tuh. Terus aku bilang, tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Nabi, aku bilang gitu. Terus waktu kamu gitu mukanya papa gimana? Papa tuh mukanya kayak yang awalnya seneng, jadi panik, terus jadi sedih lagi gitu kan. Terus akhirnya ya itu pokoknya setiap kalau misalnya aku udah ngebantah, Papa tuh pasti balik lagi jadi ngomongin mama. tentang mama. Ya kan kalau udah tentang mama aku udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Ya udah dia ngomong apa aku dengerin aja udah. Makanya mungkin karena dia ngelihat tiba-tiba aku jadi ahli Alkitab, jadi dia udah nggak ngebahas tentang Alkitab lagi. Karena setiap yang dia omongin itu aku bantah semua itu semua. Karena emang pas banget yang dia bantah itu tuh yang aku ingat ataupun yang aku catat semuanya itu. Orang dia cerita, kok gua ngeliat dengerin siapa Tasya debat sama orang gereja, gua kayak ngeliat Dr. Zakir Naik versi Indonesia gitu. Versi cewek ya. Kodoni versi cewek. Oh, Doni versi cewek. Ini yang malam-malam kita teleponan itu tuh. Oh iya, itu juga kan hari apa tuh ya? Pokoknya tuh hari Minggunya tuh kan Paskah. Ya, itu hari kedua apa ketiga tuh? Hari kedua berarti. Kedua. Hari kedua. Kalau itu kan berarti hari ketiga setelah syahadat tuh. Nah di hari kedua itu Papa nanya kan, terus nanti gimana nih hari Minggu? Karena tuh tadinya rencananya mau gerejanya tuh di BSD biar aku ikut gereja. Terus Papa bilang kan, terus gimana hari Minggu? Terus aku bilang, ya enggak, aku nggak bisa karena aku udah Islam kan. Tapi itu tadinya di otak aku tadi mikir kayak, ya udahlah ikutin aja dulu. Aku ke gereja tapi udah aku nggak ngedengerin. Jadi kayak, ya udah yang penting badan aku ada di situ. Pas aku mau ngomong, kayak otak sama mulut aku tuh gak sinkron. Pas aku mau ngomong, aku tuh malah bilang, enggak aku gak bisa. Terus aku bingung kan, lah kok di otak gue kayaknya tadinya gak kayak gitu. Emang gak boleh sama Allah tuh gak boleh. Iya, Gak boleh tuh berarti tuh. Saya situ, Papa bingung kan, Papa panik kayak, ya terus jadinya gimana dong Mama, emang kamu gak bisa tetap aja. So aku langsung bilang, kalau misalkan aku tetap ke gereja, dosa aku 2 Pak. Aku bilang gitu. Kok kenapa 2? Yang pertama, aku bohong sama orang tua. Yang kedua, aku bohong sama yang di atas. Ngapain? Aku bilang gitu kan. Yang mendingan aku gak usah datang. Nanti aku alasan aja aku ada event kantor kek atau apa. Karena kan emang kadang aku suka ada event kantor di weekend kan. Terus Papa yang kayak, ya gak tahu deh ntar Papa coba bingung mau ngomong Mama gimana. Kayak gitu-gitu. Terus Papa sih tetap kayak coba deh kamu berdoa lagi, kamu gimana, siapa tahu. Maksud Bapak sholat gitu? Berdoa secara Kristen malah dia tetap nyuruhnya. Oke. Tetap nyuruh ke situ. So aku tetap yang kayak, ya yang Papa suruh berdoa ya ini sekarang, apa yang aku percaya sekarang, aku dibilang kayak gitu. Terus akhirnya yang ngasih tahu Mama siapa? Papa atau Natasha sendiri? Nanti kita yang ngomong. Oh belum tahu sama saya? Belum. Karena masih mikirin caranya. Karena sebenarnya juga ke pendingnya karena kan yang pendeta itu udah beberapa kali kan ke cancel. Baru akhirnya ketemu tuh kemarin itu. Jadi akhirnya Papa tetap minta Natasha ketemu pendeta. Tetap. 2 kali ketemu. 2 kali gagal. Di mana ketemunya hari jadi? Di rumahnya pendeta. Oh dibawa ke rumah pendeta? Dibawa ke rumahnya. Terus dibukain Bible gitu nggak? Enggak. Orang temboknya semua isi ayat Alkitab kata dia. Itu Pajangannya ayat-ayat Alkitab. pas aku masuk rumah itu full, kalau nggak foto-fotonya ayat-ayat Alkitab dan segala macam. Aku kayak buset nih rumah full banget. Aku malah mikirnya kayak gitu. Berapa jam akhirnya tuh ngobrol sama pendeta? Sejam. Karena emang sebenarnya kan aku datang tuh jam 8. Itu tuh juga pendetanya bilang kita sejam aja ya. Terus Papa kayak kenapa sejam? Terus bilang iya soalnya masih ada schedule lagi. Terus kayak oh yaudah bagus lah sejam doang. Kayak aku juga males kan ngapain. Terus kayak enggak, aku juga sempet ngobrol tuh yang sama Papa yang hari kedua. Aku tuh sempet nanya ke Papa, ini tujuan Papa nemuin aku ke pendeta itu buat apa? Aku bilang gitu. Terus Papa bilang ya Papa sih tetapnya mau tuh kamu nggak ninggalin Yesus, dia bilang gitu. Terus aku bilang kan, ya terus kalau misalkan aku ketemu nih, tapi aku tetap mau di Muslim gimana? Aku bilang gitu kan. Ya itu nantilah mikirinnya gimana. Terus aku sempet bilang kan ke Papa, aku yakin kalau misalkan aku pindahnya bukan ke Islam, ke Hindu atau ke Buddha, pasti Papa nggak bakal segininya. Aku bilang gitu. Terus Papa bilang, enggak lah, Papa kan tetap kamu nggak mau pindah, nggak mau ninggalin Yesus, dia bilang gitu. Terus aku kayak,
enggak Pak, aku yakin banget Pak, kalau misalnya aku pindahnya ke Hindu Buddha, Papa nggak bakal kayak gini, percaya sama aku, nggak mungkin, aku bilang gitu kan. Terus Papa ya diem tuh, terus Papa juga bawa-bawa kayak dia bilang, ya Papa tau lah apa yang kamu rasain. Dulu kan Papa juga pernah tuh mau diajak nikah 2 kali sama mantan-mantan Papa dulu yang muslim. Cuman Papa tetap pegang teguh. Terus aku bilang, bentar Pak, ini konteksnya beda nih, aku bilang gitu. Papa bilang Papa ngerasain apa yang aku rasain karena diajak nikah. Kan aku belum tahu aku nikah apa enggak. Aku aja nggak tahu dia jodoh aku apa enggak. Coba Papa tanya aku, ada nggak ada nggak obrolan buat nikah deket-deket ini, aku bilang gitu. Nggak ada. Jadi emang aku pindah ya karena keinginan aku sendiri. Jadi ini bukan karena orang lain. Terus dia bilang kan, iya tapi maksud Papa ya Papa juga ngerti perasaan kamu. So aku bilang, enggak Pak, konteksnya beda. Aku bilang gitu. Nggak bisa Papa samain karena Papa karena orang, aku bukan. Aku bilang gitu. Jadi konteksnya beda. Dia tetap ngulang tuh. Aku tetap ngebantah kan. Sampai akhirnya temannya tuh bilang, iya ini maksudnya kan perspektif dari bapak lu. Aku ngerti Mbak, aku bilang gitu. Aku ngerti, cuman ini konteksnya beda. Akhirnya Papa bilang, iya maksudnya kan dulu Papa kan juga pernah adalah godaan-godaan. Tapi Papa tetap pegang teguh. Nah gitu aku baru ngerti. Aku langsung gituin. Aku langsung bilang kayak, kalau Papa jelasinnya kayak tadi, ini konteksnya beda, gak bisa disamain. Aku gituin. Terus akhirnya ketemu pendeta 1 jam? 1 jam. Itu pun kayaknya kurang. Karena selama ketemu pendeta kan lagi-lagi ya telepon dia juga kan. Oke. Nah sama nih bawel. Oke. Terus jadi kan aku ngelihat jam terus kan. Tapi nggak sebawel tuh yang waktu itu. Iya nggak sebawel itu sih. Cuman karena ada notif dari kerjaan juga, jadi kayak setiap ada notif aku ngelihat. Mungkin dia ngelihat kali, nih anak kenapa ngeliat jam mulu. Terus ya udah akhirnya nggak nyampe sejam dikelarin sama pendeta. Cuman emang sama pendeta itu awalnya juga ditanya kayak kenapa mau pindah ke Muslim, alasannya apa, pindah ke Islam alasannya apa. Terus kayak dia nanya, yang kamu pelajarin itu sumbernya tuh benar apa enggak, takutnya salah kayak gitulah. Terus dia juga nanya-nanya tentang aku CD. Terus dia juga ada ngejelasin Alkitab. Itu awalnya waktu pas aku baru ketemu, aku tuh masih kayak, oh iya pendeta, bla 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 gitu-gitulah. Masih baik lah aku sama dia, masih ngerespon. Terus pas dia udah mulai bawa Alkitab, dan dia menanya aku tentang kenapa aku milih untuk mualaf, ya aku jelasin dong sambil aku bawa ayat Alkitab lah tuh. Aku awalnya mau sotoy kayak, udahlah ngomong sama pendeta, aku ngomong aja apa yang aku tahu. Awalnya aku mikir gitu kan. Terus pas aku lagi ngomong, itu yang langsung bikin aku sebel, kayak aku udah gak mau ngomong. Karena dia ngomong, ya itulah kalau misalkan memang mereka tuh juga pelajarin tentang Alkitab kita. Cuman mereka itu setelah pelajarin, mereka salah menafsirkan. Terus? Nah dari situ kayak, oh nggak bilang karena mereka nggak dijamah Roh Kudus gitu nggak? Nggak, dia nggak ngomong. Dari situ aku yang tadinya aku mau bawa semua Alkitab yang aku tahu tuh, ayat-ayat yang aku tahu, aku jadi kayak, udahlah males. Ini yang ada malah makin panjang, terus juga malah jadi makin kemana-mana. Aku malah takutnya aku berantem. Karena dari awal tuh aku bilang ke kakak, aku tuh udah nggak mood buat ketemu, udah males. Daripada aku berantem, mending aku nggak usah ketemu. Aku bilang gitu kan, karena aku udah tahu nih pasti ini paksaan, yang bukan emang. Awal-awal kalau ketemu kan aku masih kayak, yaudahlah nggak apa-apa deh ketemu. Cuman makin kesini kan aku makin ngerasa, ya buat apa lagi, udah nggak perlu gitu kan. Terus setelah yang dia ngomong salah menafsirkan itu setiap dia ngomong aku udah nggak dengerin. Aku udah kayak ngeliatin pajangan-pajangan dia lah, so aku mainin kuku, udah nggak fokus, aku udah nggak mau karena sebelumnya kan bener nggak dengerin dia kan. Terus udahlah dia udah ngomong panjang lebar jelasin tentang Alkitab, malah jadinya kakak yang dengerin karena lewat telepon kan, malah jadi dia yang dengerin. Dia sampai speaker masih begini kok. Iya, karena dia sampai bilang kan, iya tuh si pendeta ngomongin gini. Kapan dia ngomongnya? Karena aku udah nggak dengerin sama sekali, udah males kan. Soalnya yang juga aku bikin males selain dia ngomong itu, dia tuh juga kayak bilang, aku dari selama 2 tahun ini setelah CD, yang menyayangkannya itu tuh karena nggak ada yang ngedampingin aku, buat aku ya balik ke jalan yang seharusnya lagi lah, dia begitu. Nah dia juga bilang, kita aja yang masih dekat dengan Yesus aja, itu pasti selalu ada tuh iblis yang mendatangi kita. Nah, apalagi kamu nih yang udah jauh banget koneksi kamu sama Tuhan. So aku langsung mikir kayak, oh dia mikirnya berarti aku pindah Islam karena ada iblis nih, aku bilang gitu kan. Aku udah makin kayak, udah males aku buat ngomong, karena percuma kalau aku ngebantah mulu, nggak akan kelar-kelar kan yang ada.
Terus ya kayak aku tetap menghargai dia juga lah, dia juga sebagai pendeta. Terus aku juga ngerasa kayaknya ini bukan apa namanya, aku nggak bisa juga buat debat masalah itu karena ya aku kan nggak se-expert itu kan. Makanya aku juga sempat bilang ke papa kalau mau biar aku clear, ya udah ketemuin aja nih pendeta sama guru aku bilangnya gitu. Ya kan siapa tahu dengan mereka ngobrol, aku jadi berpikiran clear, aku tahu nih jadinya apakah aku akan balik ke Kristen atau aku tetap di Islam atau aku nggak percaya dua-duanya, aku bilang gitu. Terus papa bilang kan ya nggak bisa lah kok kayak gitu kan, yang ada mereka debat. Ya buat apa debat, nggak perlu, aku bilang gitu kan, tinggal mereka ngasih tahu aja apa namanya yang bikin aku yakin, nggak perlu dengan cara yang debat sampai gimana banget, nggak perlu, aku bilang gitu. Yang penting ya mereka berdua yakinin akunya gimana. Terus habis itu dia bilang kan enggak lah, nggak bisa, nggak perlu, nggak usah. Terus habis itu papa bilang kan, ya dengan kamu ngomong kayak tadi aja itu berarti apa namanya kamu tuh belum yakin. So kayak maksudnya nggak yakin kenapa ya pak, aku bilang gitu. Itu ada pendeta tuh. Terus dia bilang iya, dengan kamu mau ketemuin lagi sama guru kamu dan sama pendeta, berarti emang kamu belum yakin sama Islam. Terus bilang, enggak, kata siapa? Aku bilang gitu kan. Ya itu kamu ketemuin. Ya itu kan sebenarnya buat papa aja, aku bilang gitu. Terus aku bilang, maaf ya pendeta, bukannya gimana. Sama maaf juga ya pak. Kan dari awal aku udah bilang ke papa, aku tuh gak mau ketemu pendeta. Cuman papa paksa, ya udah jadi mau gak mau aku temuin. Sebenarnya aku udah gak mau, maaf banget ya pendeta, bukan maksudnya gimana, aku bilang gitu kan. Karena ya buat aku, buat apa juga, buat ketemu lagi. Terus ya udah pendetanya cuman diem aja, kayak dia udah bingung juga kan mau ngomongnya gimana. Terus akhirnya dia bilang, tapi kamu udah tahu kan konsekuensinya tuh, konsekuensi beratnya tuh apa. Maksudnya si mama lah tuh, balik lagi jadi ke mama kan. Terus aku bilang kayak, ya udah mau gak mau gimana lagi harus aku hadepin, aku bilang gitu kan. Tapi kamu udah pikirin kan worst case-nya. Ya udah, tapi ya jangan, semoga aja sih jangan sampai kayak gitu, aku bilang kayak gitu kan. Terus apa namanya, dia bilang terus jadinya kamu maunya gimana? Terus aku bilang ya maaf ya pendeta, emang dari awal aku nggak mau kesini karena buat apa aku kesini, jadinya maksud aku kesini ya udah buat ngikutin apa yang papa mau, sekalian coba ngobrol sama pendeta gimana cara aku buat ngobrol sama mama. Terus pendeta bilang, oh kalau yang tentang itu kan ya kamu ya silakan sholat, dia bilang gitu. Apa? Silakan sholat. Aku bilang, oh ya itu iya pendeta, itu udah pasti aku ya. Dan aku pun juga ngobrol sama mama, ngobrol tentang mama sama keluarga juga itu udah pasti ada. Jadi emang sebenarnya tujuan aku kesini, ya ngikutin aja apa yang papa mau, aku gituin. Terus pendeta mungkin karena dia juga udah ngeliat aku ngeliat jam mulu, jadi kayak gara-gara dia ini iya. Terus karena emang aku tuh juga udah kayak udah yuk pulang yuk, kayak aku udah males gitu kan. Terus akhirnya ada si pendetanya bilang kan, nah yaudah yuk kita berdoa dulu. Dia bilang berdoa. Terus habis itu papa bilang kan, ayo Tasya. Enggak mau, aku bilang gitu. Terus pendeta bilang, udah gak apa-apa, yang gak apa-apa dia gak usah ikut, kita yang penting kita doain aja. Jadi mereka doa, aku dengerin tapi aku sambil main HP aja. Terus habis itu udah kan, setelah itu si pendetanya bilang, kamu kalau misalkan mau coba ngebedah lagi, mau mempelajari lagi, boleh gak apa-apa, nanti dia bantuin. Kalau setelah dari itu kamu mau tetap pindah, mau tetap di Islam, ya udah itu nanti bisa kok kita obrolin. Tapi kalau misalnya kamu ada maulah mencoba belajar lagi, ya udah kabarin aja. Karena menurut dia ini kayaknya yang aku pelajarin dari orang-orang yang aku tanya-tanyain, ini tuh bukan expertnya lah, kayak malah jadi dipikirnya mungkin aku malah pelajarin hal-hal yang melenceng kayak gitu. Itu kan kalau orang lain selain Tasya itu mau belajar sama dia boleh gak sih? Maksudnya gimana Ya tuh? misalnya saya mau belajar sama dia gitu, gimana boleh gak sih? Padahal udah diajak ya mau ketemu guru. Iya, aku udah mau ajak kayak kan dia bilang enggak. Saya kan dia juga sampai bilang kan, itu tuh Siapa yang mau pokoknya belajar? Dan ya maaf saya full schedule. iya soalnya itu aja kan dia juga bilang yang di internet itu kamu jangan percayain. Yang tentang pendeta mualaf lah, yang apalah itu jangan ada yang kamu percaya, semua itu bohong semua. So kayak ya nggak tahu ya bohong apa nggak, cuma itu terserah aja, itu bukan nggak ada hubungannya sama aku kan. Makanya dia bilang kayak itu kamu udah yakin tuh yang kamu dapat itu yang benar semua. So kayak kenapa malah jadi kayak gini? Malah jadinya kan dia mikirnya berarti aku malah pelajarin hal-hal yang melenceng kan. Makanya kayak enggak, aku yakin kok itu pasti benar, kayak gitu.
Yaudah kalau misalkan kamu mau coba belajar lagi, nggak apa-apa nanti kabarin aja. Aku bilang, Ya, dibimbing. oh iya, tapi aku nggak bakal sih, aku bilang gitu. Gak akan mau, maaf. Mau dibimbing lagi. Mau dibimbing. Nah ini berarti sekarang tantangannya Natasha sama Rian nih berarti nih. Iya. Buat ngasih tau mama berarti Iya, ya. Ini betul. sampai sekarang mama belum tahu beneran. Belum. Dan papa juga memang belum berani ngomong. Belum. Karena emang tadinya kan papa tuh maunya setelah ketemu sama pendeta, mungkin kan dia mikirnya dengan setelah ketemu pendeta aku nggak jadi kali ya. Dia jadi bilang ya ntar setelah ketemu pendeta kita cobalah pikirin gimana. Oke, nah sekarang nih kan udah ketemu pendeta. Terus Natasha udah bilang sama papanya kalau nanti yang mau ngomong sama mama tuh Natasha sendiri. Iya, aku udah bilang. Oh, oke. Aku udah bilang. Karena kan setelah dari ketemu pendeta tuh papa jadi kayak, ya ini kan apa yang kamu lakuin. Apa yang kamu lakuin, jadi konsekuensinya harus kamu yang hadepin. So kayak aku bilang kan, lah emang mau aku yang ngomong, emang dari awal mau aku yang ngomong bukan papa. Iya tadi kan kepikirannya maunya papa aja yang ngomong. Cuman ya benar sih kata pendeta, kamu aja yang ngomong, harus kamu yang hadepin. Ya emang iya kok, aku bilang gitu kan. Ya udah ntar kabarin aja kamu mau ngomongnya kapan, yang penting waktu kamu ngomong papa harus ada di situ standby. Iya dong. Ya aku bilang kan, ya iyalah pasti iya. Terus bilang ya kabarnya kapan kamu mau Rian telepon. juga harus ada dong. Ada itu sama dia. Kan awalnya papa mikirnya Kan aku mau tersangka ngomong. utama kok. Awalnya kan papa mikirnya aku mau by telepon. Aku bilang enggak, ini maunya Jangan ketemu lah, aja. jangan, Ya aku jangan. bilang ini bakal ketemu, nggak usah by telepon. Aku bilang ya udah kabarin aja mau kapan. Ya tapi kamu belum ceritain masalah waktu kamu dapat hidayah itu gimana tuh? Apa? Dia dapat hidayahnya waktu itu yang habis di malam waktu bersyahadat kan dia dapat hidayahnya tuh Mimpi. situ. Mimpi. Dapat apa? Mimpi. Oh, Setelah Dia bersyahadat. ya, di hari itu. malamnya. 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 Kenapa? Itu awalnya sih aku bener-bener nggak tahu ya itu apa ya. Pokoknya aku tuh ngerasanya di malam itu kayak orang ketindihan. Oke. Cuman kan kalau orang ketindihan itu kan biasanya paniknya juga karena panik takut. Cuman tuh aku ingat banget aku tuh paniknya karena nggak bisa nafasnya. Oke. Terus waktu pas ketindihan itu tiba-tiba tuh kayak semuanya itu kabut tebel tapi warna putih. Sadar tapi. Atau Aku nggak tahu itu aku sadar sadar itu. atau enggak. Pokoknya yang aku Ketiduran ingat kali itu. apa yang terjadi semalam aja lah. Aku Oke. ingatnya kayak gitu. Terus? Pokoknya itu semua kabut tebal warna putih. Tapi aku ingat bagian sini tuh kayak ada pohon sama ada semak-semak. Cuman si pohon sama semak-semaknya itu tuh jelas masih ada kayak warna-warna hijaunya lah. Walaupun agak-agak ketutup sama kabut tebelnya itu yang warna putih. Terus tiba-tiba muncul kayak ada siluet manusia. Tapi aku nggak tahu itu dia pakai baju apa enggak. Pokoknya itu bener siluet. Tapi aku lupa siluetnya tuh warnanya hitam atau warna apa itu aku nggak tahu. Cuman yang aku ingat emang ada siluet manusia. Oke. Nah siluetnya itu pakai peci. Oh. Terus itu aku nggak tahu itu suaranya dari aku atau ada muncul suara lain apa gimana aku nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba pas siluet itu muncul, tiba-tiba ada suara Nabi Muhammad Widih. kayak gitu. Masya Allah. Nah aku Tapi mukanya nggak kelihatan kalau iya nggak mukanya bercahaya. nggak kelihatan. Terus dari situ kan aku masih kayak kan biasanya kan kita kalau misalkan ketindihan pasti langsung kebangun kan. Iya, iya. Nah itu aku udah Ini nggak inget nggak? tuh. Aku pokoknya pas aku bangun kan aku kesiangan ya karena mau kerja. Terus kan HP aku tuh berisik. Terus aku mikirnya kayak waduh ini kerjaan gue nih bos aku nyariin. Ternyata pas aku buka WA temen aku yang jadi saksi di sini juga. Oke. Dia bilang lo ada mimpi nggak semalam? Dia ngomong gitu aku langsung duduk langsung mikir Kok bisa nyambung gitu? iya, makanya kayak apa ya, kayak aku jadi inget-inget kan. Terus aku setelah aku mencoba mengingat-ingat itu, emang aku ingatnya habis ada suara Nabi Muhammad, itu aku langsung tidur. Aku nggak tahu setelah itu ada apa lagi, pokoknya yang cuman aku ingat ada suara Nabi Muhammad, udah itu doang. Oke. Terus pas aku coba cerita ke dia, itu aja aku sampai bilang, lu ngerti gak sih gue ngomong apa? Karena aku tuh bingung mau jelasinnya gimana kan. Kayak mau mencoba menjelaskan, tapi aku bingung sendiri. Terus dia, pokoknya tuh respon dia pertama cuma bilang, sumpah gue iri sama lo. Terus aku bilang kan, kenapa lo iri? Aku bilang gitu. Ya tuh lo berarti didatengin sama Nabi Muhammadnya langsung. Terus aku bilang kan karena aku masih kayak, masa sih? Kayak aku masih bingung juga kan. Terus aku bilang, masa sih mungkin lo mikir kayak gitu karena gue udah nyebutin nama Nabi Muhammad doang kali. Jadi lo kepikirannya ke situ. Dia bilang, enggak, itu lo beneran didatengin. Itu dia sampai jelasin macem-macem. Aku gak ngerti dia ngambil dari Google apa gimana. Iya. Pokoknya panjang banget tuh dia ngomong itu. Terus udahlah malamnya kan aku ketemu kakak. Aku cerita lagi sama kakak. Terus sama tuh dia juga bilang disamperin, so kayak
masa sih? Karena kan kalau kakak kan ceritanya hidayahnya dia kan hidayahnya dia Pebulu tangkis Tasya. hidayahnya dia kan bisa sholat sama dapat kalimat syahadat itu kan. Jadi ya pikiran aku mungkin aku dapetnya kayak gitu juga kali ya. Nah ini tiba-tiba beda, jadi aku bingung kan. Makanya aku coba cerita ke temen aku karena dia nanya, sama aku coba make sure lagi ke kakak. Ternyata dia juga ngomong gitu, so aku masih kayak masa sih? Kayak aku masih bingung gitu loh, kayak masih nggak percaya kan, karena nggak yakin. Ya gitu sih. Ya. Alhamdulillah. Tapi perlu diketahui juga begini. Kita juga mengetahui kalau di Islam bahwa jin itu juga bisa masuk dalam mimpi manusia. Dan jin bisa menyerupai siapa saja. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, itu aja kepegangan kita itu. Gitu. Jadi kalau ngeliat apa Yesus, ngeliat siapa, nah itu belum tentu. Tapi kalau yang kita lihat, make sure bahwa itu Nabi Muhammad SAW, itu bener gitu. Itu bukan jin yang menyerupai. Jin nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Itu aja ya. Masya Allah ya, wih. Ini yang saya pikirin justru mamanya nih. Gimana caranya memberitahu dengan sebaik-baiknya, jangan sampai terjadi apa-apa. Insya Allah enggak ada apa-apa. Karena dulu pernah kejadian yang rian. Jadi maksudnya gini, ya kita boleh memikirkan sesuatu yang mungkin worst case-nya bagaimana. Tapi belum tentu juga terjadi. Ya, belum tentu lah ya. Gitu. Jadi kita jangan mendahului lah. Enggak. Insya Allah enggak. Rencananya kapan? Ngasih tau mama? Ntar malam. Harusnya langsung nih deket ya di Cibubur. Harusnya langsung kan? Harusnya langsung. Udah siap belum? Ya tergantung dia nih. Nah kan tersangka utama. Tersangka dasar di sini. Secara udah deket gini kan? Papa lagi ada di rumah? Enggak, papa lagi di BSD. Oh, papa di BSD. Berarti harus tunggu papanya lah. Ya nggak apa-apa. Ya yang penting kita harus tetap berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya. Biar bagaimanapun kan tetap orang tua kita. Walaupun mereka beda keyakinan, kita harus tetap lebih sayang, lebih hormat malah sama mereka. Justru dengan cara seperti itu, mudah-mudahan mereka paling tidak bisa menerima kita, dan paling tidak insya Allah mereka bisa menjemput hidayah juga. Iya, mudah-mudahan. Semoga mikirkan kok anak gue dua-duanya. Kan dulu gak nyangka kan dia maksudnya? Gak nyangka. Kan? Rajin gereja gitu. Rajin gereja, paling rajin dia kepada saya. Sendiri nyangka gak Natasha? Enggak. Nah tuh kan. Aku sampai bilang. Tapi ada fakta lucu nih kok. Apa tuh? Saya mualaf umur 26, dia umur 26. Serius? Sama umurnya? Dia mulai belajar salat SD, saya mulai suka azan dari SD. Oh iya ya. Iya juga. Iya ya. Oke. Masya Allah. Yang penting setelahnya nih, after this-nya kan, belajarnya segala macem. Kemarin Rian udah ngirim foto lagi Sholat. belajar sholat. Temen gue bilang, kok sebelah kiri? Nah, itu lagi ajarin dulu kok, nggak pas sholat benerannya. Ada videonya cuman, ada videonya anak saya yang kecil, videonya ya begitu. Tapi Masya Allah, ngeliat, saya juga ngiring lihat ini kakaknya ngajarin adiknya, Masya Allah coba. Nah bener ya. Udah bisa. Udah dihubungin sama guru privat dari kita? Udah. Harusnya kan minggu ini, cuman kan emang karena kemarin yang ketemu sama pendeta itu tuh, jadi aku udah bilang paling minggu depan jadinya startnya. Oke. 2 minggu loh dalam 2 hari dalam seminggu loh. Iya. Sama KTP udah diurus belum? Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Takutnya kalau ngurus KTP malah malah jadi. Iya, saya kan kakaknya ada di rumah mama. Mendingan ngomong dulu sama mama, dan ini baru ini. Ya, mudah-mudahan ya. Natasha, Masya Allah, mudah-mudahan ceritanya Natasha, ceritanya Rian tadi bisa membawa manfaat buat kita semua. Ini banyak banget pelajarannya nih, jadi ceritanya. Ini sebuah tantangan juga ya, yang dihadapi orang-orang yang dari sebuah agama yang sangat memegang kuat tradisi, harus keluar, karena tradisinya bukan cuma tradisi agama juga, tapi dari tradisi keluarga, ya, latar belakang dan segala macam yang harus keluar masuk dalam Islam menghadapi tantangan keluarga. Banyak banget. Masih ada orang tua kita yang ngomong gini, terutama dari kalangan Chinese ya. Lu mau masuk agama apa aja silakan selain Islam. Masih ada yang begitu, Mbak. Saya nggak tahu kalau keluarganya Rian ya. Udah saya keluarga dari Manado kalau saya. Ada, saya digituin. Yang begitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang dari zaman penjajahan Belanda kan sudah membuat 3 kelompok warga negara.
Warga negara pertama Eropa, warga negara kedua Asia Timur Jauh. Ada Cina, ada Arab, ada India. Warga negara kelas 3 Bumi Putra. Nah, yang tengah sama yang ketiga ini kan yang diadu domba. Jadi karena yang Bumi Putra mayoritas Islam, jadi otomatis ada semacam timbul stigma negatif terhadap Islam. Gitu. Ya, ini PR kita semua bersama ya, buat meluruskan hal-hal seperti itu. Kita sudah merdeka sekian puluh tahun gitu loh. Kalau masih terkungkung dengan stigma seperti itu kan sayang gitu. Orang tua kita kan masih ada begitu. Iya, Pak. Ya, apalagi kan masalah Islamofobia ya, itu nggak bisa dipungkiri ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Natasha. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan tetap rajin ya belajarnya ya. Rian sebagai mentor ya berarti ya sekarang ya. Mentor. Habib. Nggak, rajin kok saya tanya mu, udah sholat belum? Ini belum. Belajarnya gimana? Udah sampai mana? Ngaji sampai mana? Asik. Selalu saya tanyain. Makanya biasanya gini, kalau kita belajar Islam, kalau kita diajarin anggota keluarga sendiri, entah kakak, entah suami atau istri, malah gak susah. Tapi kalau nanti yang datang guru privat, biasanya lebih cepat. Lihat aja nanti. Ya. Iya. Biar lebih cepat lah Ya. belajar. Oke, terima kasih juga ya Rian ya. Ya, Mbak Reni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Ya. Amin. Buat para pemirsa juga, terima kasih atas perhatiannya. Sudah nonton hampir 2 jam nih. 1,5 jam ya. 1,5 jam. Hampir 2 jam, itu aja tadi Natasha ngomongnya speednya 100 km per jam. Mudah-mudahan ceritanya Natasha, ceritanya Rian membawa manfaat buat kita semua ya. Amin. Baik juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya semuanya ya, Rian, Mbak Reni, Natasha ya. Alhamdulillah.